Tetangga yang akan gue ajak ngobrol ini adalah seorang aktor, sutradara, seorang suami, dan ayah yang luar biasa dari 3 anak. Dia sendiri adalah seorang anak dari seniman biola legendaris Indonesia, Idris Sardi. Siapa lagi kalau bukan Lukman Sardi. Sejak kecil, Lukman sudah bermain film. Namun seiring meredupnya dunia perfilman Indonesia di tahun 80-an, dia sempat menjadi agen asuransi dan menjadi guru untuk sebuah playgroup. Dia menemukan Tuhan di hidupnya, namun sayangnya ditentang oleh sang ayah. Sampai ketika dia hampir kehilangan anak keduanya, dia mulai mempertanyakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Alright guys, jadi gak setiap hari gue mendapatkan salah satu aktor terbaik di Indonesia. Seru. Gue gak tahu. Ini opening paling keren kayaknya. Keren banget Daniel Lukman openingnya. Sardi is Hey in the Daniel, how are you? Good. Good. Bro, Yes. gue seriously this is like an honor ya. Thank you banget. Gue juga merasa gitu sih. Terakhir kita ngobrol pas di sebuah acara YouTube juga gitu. Dan gue benar-benar terpukau banget dengan jawaban-jawaban lo. Amin. Luar biasa sekali, bijak banget ya. Yeah. Kayak I think ubannya itu membawa kebijakan. It's only an acting. Oh iya. Because I'm an actor. Wow, luar biasa. Aktor legenda memang. Dan abis itu I think kayak dari situ gue langsung mikir sih kayak men kapan gue bisa ngundang Lukman ke sini. Tapi gue tahu juga perjalanan spiritual lo itu luar biasa sekali. Sebelum kita ke arah situ. Tapi sebelum itu gue juga mau akhirnya gue bisa ngomong langsung sama orangnya. Gue juga mengikuti transformasi lo Daniel. Maksud gue dari dulu kan gue tahu lo even waktu itu belum personal, tapi gue lihat perjalanannya sampai lo akhirnya sampai di titik ini luar biasa banget. Gue sebenarnya awalnya juga nggak nyangka seorang Daniel Mananta akhirnya bisa kayak gini. Ada di titik seperti ini yang maksudnya when we talking about life spiritual tuh banyak banget inspirasi dari lo juga bro. What? Yes of course. Wow. Thank you. To be honest like that. Thank you. Gue baru diingetin ya. Oke, gue emang udah ngeliat lo di dunia perfilman tuh udah cukup lama. Sejak zaman gue MTV actually. Dan gue udah sangat look up ke lo gitu. Ada satu momen gue inget banget. Pertama kali banget, oh my goodness, gue baru diingetin barusan nih. Pertama kali banget kata-kata atau kalimat seorang Lukman Sardi ngomong ke gue, itu gue inget barusan. Are you sure? Yes. Gara-gara gini. Gue inget itu untuk acara MTV Movie Award. Oh iya. Dan abis itu gue dipakein sling. Dan gue kayak harus ngelewatin itu udah lama panggung. banget ya. Yes. Dan itu gue harus ngelewatin panggung di atas. Jadi kayak di atas panggung gitu. Cuman dari atas gitu. Dari kanan ke kiri gitu ya. Theatrical gitu. Dan gue harus nge-present Miss Indonesia. Tapi gue salah. Gue bilang Putri Indonesia. Dan lu dengan, jadi abis itu kan adalah biasanya di MTV Movie Award gitu kita ada after party. Iya. Gue hangout sama temen-temen gue gitu ya. Ada geng gue, Lukman Sardi datang dong ke gue. Bro, gue cuma pengen bilang aja, momen the best selama 1 malam ini menurut gue itu bagian lu men. Ketika lu ngomong Putri Indonesia, tapi maksud gue Miss Indonesia. Itu the best. Gue yang kayak, aduh udah. Image gue di depan Lukman Sardi berantakan. Tapi yang namanya di sling gitu bro, kalau gak biasa, lo ngomong apa aja juga bisa salah. Iya bro, gila. Itu malu banget gue, and yet udah sih, abis itu gue yang kayak malam gak bisa tidur gitu kan. Anyway, let's talk about our origin story. You know, lo pertama kali main film atau lo dilahirkan ke dunia ini oleh seorang Idris Sardi. Wah, bukan oleh seorang, sorry, maksudnya oleh seorang ibu lo gitu ya. Bukan bokap. Gue bingung juga kalau Idris Sardi melahirkan gue. And yet, like, how's that? Like, mulai dari masa kecil lo dulu ya bro.
Oke, sebenarnya sih gue masa kecil nggak terlalu, maksudnya bukan sesuatu yang buat gue tuh, buat orang-orang mungkin jadi spesial banget. Right, Kebetulan aja gue lahir dari seorang bapak yang namanya Idris Sardi, right. yang punya, turunan yang memang di dunia seni awalnya. Wow. Jadi, Oh my goodness, itu pressure-nya. iya pressure-nya lumayan kenceng. Jadi neneknya bokap gue itu pemain sandiwara keliling, tonil istilahnya zaman dulu di tahun 20 something. Oke. Namanya Bibah, Mak Bibah. Oke. Nah, dia keliling-keliling sampai satu hari tuh ceritanya dia, main sandiwara di, ujung pandang lah, di Bugis. Oke. Jatuh cinta sama bangsawan Bugis. Hmm. Bangsawan Bugis ini tidak disetujui kawin sama, buyutnya gue itu. Oke. Kawin lari. Dan Oh. akhirnya si bangsawan Bugis ini ikut bermain sandiwara juga. Jadi seniman juga. What? Oke. Kakek Musa namanya. Oke. Melahirkan seorang anak yang namanya, nenek gue, ibunya bokap gue namanya Hadijah. Oke. Hadijah itu bintang film tahun 1930-an something. Jadi emang udah dari situ. Dari, bapaknya bokap gue itu seni musik. Jadi, kalau kita tarik mundur lagi, bapaknya bokap gue itu belajar musik dari bapaknya namanya, Eyang Norman. Oke. Cuman Eyang Norman ini orang Solo, bangsawan Solo, konflik sama kebangsawanan Solo, dia kabur ke Jogja jadi orang biasa. Gila. Dia bekerja. 2 orang nih udah di Iya, keluarga nih ya. bekerja akhirnya jadi pemusik keraton Jogja. Tinggal di daerah namanya Musikanan. Dia cabut nama Sardinya supaya gak ketahuan. Punya anak baru dikasih nama lagi Mas Sardi. Diajarin biola. Nah kakek gue ini adalah ilustrator musik film Indonesia pertama. Oke. Dia violin juga. Right. Itu yang akhirnya nurun ke bokap gue jadi ilustrasi musik. Dan bokap gue belajar biola dari dia gitu. Jadi Dari Mas Sardi. Di Mas Sardi ini. Jadi memang turunannya tuh emang dunia seni gitu. Sampai akhirnya kakak gue main film. Pertama kali tuh kakak gue Santi yang main film. Oke. Dan jadi berita yang luar biasa, menang jadi artis cilik terbaik di Asia, di Indonesia. Tahun berapa itu kalau boleh tahu? Itu tahun 75 something. Oke. Nah sampai akhirnya jalan ke gue itu waktu Om Wim Umbo, sahabatnya bokap gue itu sutradara hebat banget. Nyari peran anak kecil laki. Untuk filmnya judulnya Kembang-Kembang Plastik. Dia ngajak gue. Dari situ ternyata dia impress. Makanya gue main lagi filmnya dia, Pengemis dan Tukang Beca. Dimana dia. Sorry, sebelum itu pertama kali acting lu ada di bawah bayang-bayang kakak lu gak? Maksudnya Nggak ada kepikiran gue. Ada beban itu gak? Nggak ada Gak ada sama sekali? kepikiran sama sekali. Oke. Itu mungkin gue sekitar umur 6 atau 7 tahun, gue lupa. Oke. Abis itu gue Pengemis Tukang Beca, gue menang jadi pemeran cilik terbaik di FFI. Wow. Terus habis itu ada beberapa film lagi lah, 8 film di masa-masa gue kecil sampai gue menjelang SMP lulus mau ke SMA. Habis itu film Indonesia mati. Tahun 98? Ya enggak, tahun 80 something lah, mau menjelang ke 90. Right. Film Indonesia mati, gak ada film Indonesia, automatically gue gak main film, tapi gue juga gak pernah berpikir balik ke film. Jadi sebenarnya masa kecil gue tuh areanya situ, tapi kenapa gue tuh cuman waktu itu kalau ke tempat syuting gue seneng karena gue ketemu banyak orang, gue bisa main dan segala macam. Tapi nggak pernah kepikiran untuk I will become an actor gitu. Jadi dan bokap gue juga cukup keras mendidik anak-anaknya gitu. Dia kalau lagi syuting, lo kalau di luar bisa dicubit-cubitin sama orang ngefans, tapi begitu di rumah lo anak gue, lo bukan siapa-siapa. Jadi when becomes gue nggak main film, nggak ada impact yang akhirnya bikin aduh gue star syndrome gue hilang, nggak ada. Di keluarga gue tuh nggak ada kayak gitu. Gue ngejalanin masa-masa itu ya seperti biasa, gue sekolah. Sebenarnya masa kecil gue itu banyak juga yang gue ingat adalah gue kadang-kadang nyusulin bokap gue yang harus rekaman di Jepang berapa lama. Kan kalau dulu rekaman musik film tuh bukan di Indonesia, either di Jepang, di Hong Kong gitu kan, karena dia harus pakai studio yang gede. Itu terus kadang-kadang dibawa bokap gue ke syuting, tempat syuting. Jadi nuansa-nuansa itu di kepala gue lumayan masih akrab lah. Masih jadi, akrab dan masih ingat. Bokap gue itu kan lumayan sibuk ya. Jadi sebenarnya interaksi gue tuh lebih banyak sama ibu gue. Karena bokap gue tuh di masa itu dari era tahun 70-an sampai 90-an itu
Dia aja ngisi musik film Indonesia, hampir semua musik film Indonesia tuh banyak banget. Gue ada beberapa film yang ternyata gue lihat di ensiklopedianya film Indonesia. Hah, ini bokap gue musiknya. Oh wow. Around 200 or 300 scoring music for Indonesia di masa itu. Jadi lu kebayang gak waktunya buat di rumah ya kadang-kadang emang gak ada. Kadang-kadang dia harus stay di studio lama. Ya tadi gue bilang di Jepang, dia syuting di Australia. Jadi hubungan bokap gue itu gue kalau misalnya di rumah tuh ngobrolnya pas di meja makan. Tapi gak ada sesuatu yang sangat akrab gitu tapi juga gak sangat jauh gitu. Nah cuma mata rantai itu akhirnya situasi itu lumayan gak enak pada saat bokap nyokap gue cerai. Itu lu umur berapa? Itu gue kelas 4 SD. Jadi ya itu kira-kira lumayan umur 9 yang tahunan justru ya. menurut gue masa kecil yang paling impactful tuh di masa itu. Karena gue umur 4 SD tiba-tiba bokap gue harus cerai. Di masa itu tuh even belum ada infotainment. Wartawan tuh lumayan gencar juga. Jadi even gue lagi di sekolah, gue bisa ditungguin di depan sekolah. Oh wow. Jadi gue keluar tuh nunggu sepi baru pulang. Abis itu nyampe rumah di depan gang udah ada wartawan lagi, gue ngumpet gitu. Itu lumayan impactful. Jadi ada perkembangan yang gue tadi orangnya ekspresif. Ya. Terus jadi lebih ke dalam. Jadi agak trauma. Apa? Jadi kayak everything tuh kayak. Karena gue kan gak bisa, gue ngeliat temen gue main, gue gak bisa main. Gitu. Terus kayak ada lumayan berapa lama yang kayak terkungkung kayak anak umur 4 SD yang lagi maunya main mau apa tiba-tiba ada di situasi kayak gitu. Yang itu lumayan nanti gue cerita ngebentuk gue jadi orang yang lumayan temperamental dan emosional gitu. Dan orang yang sangat percaya bahwa apapun gue bisa gue lakuin sendiri tanpa orang lain. Itu sebenarnya lumayan yang masa kecilnya tuh yang lumayan impactful di saat itu. Itu karena pressure dari media yang ngejar-ngejar lu banget sampai lu gak bebas. Atau karena bokap nyokap lu bercerai? Dua-duanya. Oke. Buat gue tuh pukulan berat gitu. Maksudnya gak konsep harus pisah tuh pada saat itu buat gue. Ya. Nah apa sih gitu. Ya. Gue harus tiba-tiba gue tinggal di rumah nenek gue. Terus habis itu gue gak boleh main dulu. Ini kan jadi kayak ini gara-gara lo cerai makanya gue gak bisa ngapa-ngapain gitu. Hal itu kan lumayan. Blaming bokap lu. Blaming bokap gue. Nyokap lu blame juga gak untuk ini? Semua. Oke. Semua gue blame gitu. Berarti benar gara-gara itu lu akhirnya ngerasa gila semua orang salah ya. You know, dan makanya lu mandiri banget lah. Lu independen banget di situ. Iya. Dan itu lumayan berpengaruh dengan hubungan-hubungan gue juga gitu. Maksudnya sesuatu yang gue merasa bahwa gue kadang-kadang emang gue gak perlu siapa-siapa. Gue bisa gue handle sendiri kok. Gue bisa gue angkut sendiri semua gitu. Ya. Gitu sih sebenarnya. Ya. Dari ketika bokap nyokap lu cerai, akhirnya lu ikut siapa? Bokap atau nyokap? Ikut bokap. Ikut bokap ya? Gue ikut bokap dan bokap gue kan kawin lagi dengan Mama Marini. I have a wonderful life gitu selama gue merasa akhirnya pelan-pelan gue mendapatkan family lagi gitu kan. Dengan Mama Marini yang begitu care sama gue. Terus kan gue hidup bareng dengan kakak tiri gue Mas Rama, Mita, Ruben yang menurut gue akhirnya jadi udah benar-benar kayak adik dan kakak kandung. Ya. Cuman ada satu impact yang gede lagi setelah 20 tahun akhirnya bokap gue harus cerai. Yang gue merasa bahwa ya udah ini selamanya gitu ya. Gue udah gak harus ngalamin lagi yang kayak gitu. Tiba-tiba lah dia divorce lagi. Tapi karena gue mungkin waktu itu usianya juga udah lebih mateng. Ya. Ada rasa gak gimana. Tapi ya gue ngelihatnya bahwa ya udah emang ini harus dihadapin kali gitu. Kayak gitu. Lu tadi bilang soalnya kalau misalnya lu lebih deket sama nyokap lu, apalagi zaman-zaman bokap tuh lagi di studio gitu. Tapi malah lu harus tinggal sama bokap lu. Iya. Hubungan lu sama nyokap lu sendiri gimana? Lumayan terhenti. Iya kan? Panjang gitu. Jadi di masa-masa transisi itu sebelum sidang perceraian dan segala macem, gue tuh sama sekali gak bisa berkomunikasi sama nyokap gue. Wow. Bener-bener gak bisa. Sama bokap aman ya? Tapi kan sama bokap gue juga gue gak bisa komunikasi lancar. Iya, karena dia gak pernah di rumah. Iya, bukan hanya gak pernah di rumah, juga karena dia tipikal orang yang gak bisa ngungkapin sesuatu yang lebih rileks. Lebih dengan cara santai gitu. Dia punya masa lalu yang lumayan keras. Sehingga untuk anaknya pun penjelasannya juga cukup keras gitu. Apalagi zaman-zaman SMA, SMP itu kan masa-masa pemberontakan ya. Terus dihantam dengan hal-hal yang lumayan kolot dan lumayan itu pasti akan terjadi
Ya. konflik kan. Ya. Nah itu menurut gue, dan waktu itu memang hubungan perceraiannya ini gak baik-baik gitu. That's why komunikasinya akhirnya terputus kan antara gue sama nyokap gue. Gue bener-bener baru bisa berkomunikasi lagi sama nyokap gue itu setelah lebih dari 4 SD. I think about gue menjelang kelar high school. Gila. Kan akhirnya gue baru bisa lagi. Dan itu jadi awkward banget. Iyalah. Karena gue ketemu nyokap gue tuh kayak kaku lagi. Iya. And then gue berupaya lagi untuk nyambung. Dan nyokap gue juga berupaya jadi. Sometimes gue merasa bahwa dia karena dia punya putus gitu. Jadi dia create gue kayak zaman gue waktu SD. Karena dia gak punya momen waktu gue di zaman gue bertumbuh kan. Yang akhirnya jadi konflik juga buat gue gitu. Gue bukan anak kecil gitu. Lu kok masih treat gue kayak anak 4 SD? Gue udah bentar lagi lulus SMA. Itu gila sih. Jadi waktu mulai ketemu lagi tuh kayak gue ketemu orang yang udah kayak bukan nyokap sama anak gitu. Kayak awkward banget gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. So lu tadi sempat bilang ternyata itu mengakibatkan lu jadi sangat agresif. Banget. Temperamental. Banget. So tell me more about that. Ya mungkin karena gue gak bisa banyak ngungkapin apa-apa. Jadi larinya ke situ ya. Pelampiasannya tuh macam-macam deh. Gue kalau ceritain tuh menurut gue nggak pernah nggak berantem sama siapa aja. Even cuman gara-gara orang ngeliatin gue bisa samperin gitu. Gila. Banyak hal-hal yang gue lakuin kalau sekarang tuh gue ngerasa, itu pada saat itu gue bisa mati kali kalau dikeroyokin. The moment yang paling gue ngerasa gila banget dan lumayan impactful adalah gara-gara gue, akhirnya temen gue itu jadi kena. Jadi kita dicegat di jalan. Tiba-tiba ada beberapa mobilnya kayak itu sampai kayak gitu, kayak film mafia bro. Jadi gue belum main mafia, gue udah main. Bukan acting tapi itu. Bukan acting. Samperin, itu gue berantem. Itu kuliah malah. Kuliah, oke. Berantem yang gue berhasil diselamatin. Gue sampai sekarang gue juga gak tahu itu orang siapa yang nyelamatin gue. Tapi masuk gang-gang. Itu di daerah Ampera, gue inget banget. Temen gue ini gak sempet kabur, kena kampak sininya. Itu gue denger kabarnya, gue cari dia, ternyata untungnya dia dibawa ke rumah sakit segala macam. Itu gue mulai ngerasa, are you sure hidup lo? Maksud gue, dulunya gue ngerasa ya kalaupun yang luka gue doang gitu. Ini akhirnya impact ke temen gue juga gitu. Itu gila banget sih momen itu. Itu buat gue tuh sesuatu yang kayak ngebangunin gue, wake up gitu. Kayak wake up call, lo mau ada orang lain terluka juga cuman gara-gara masalah simple lo gitu. Cuman masalah lo gak suka. Terus itu orang lo ajak berantem, itu gaya, gue gak suka. Gue bilang ya udah main to main aja, kita berantem cari tempat di mana gitu. Gue berantem di Ragunan, itu orang kalah. Ternyata itu orang nyiapin gue beberapa orang untuk nyetopin gue. Ya zaman itu lah. Gila lah kayak. Tapi gak tau ya, gue ngerasa kayak pada zaman itu kayak normal-normal aja men. Maksudnya itu tahun 90-an awal lah. Iya itu zamannya tuh kayak gitu tuh kayak. Ya udah lu berantem gitu. Iya man to man. Tapi ternyata dia teman-temannya gengnya segala kayak gitu. Tapi men bawa kampak itu udah gak lucu sih. Gak lucu men itu orangnya tuh gue lihat tiba-tiba gue lihat banget. Berat keluar dari hardtop nih apa nih banyak orang. Gak tau dari belakang ada juga. Di jalanan. Bayang gak lu? So, jadiin film keren kali ya? Boleh ya. Pada saat itu bokap lu lagi ada di mana? Ada di Jakarta. Dan dia you know gak ngomong apa-apa kah? Abis gue. Oke. Abis, gak mungkin gak abis, gue abis. Abisnya itu kayak gimana sih, definisi dong abisnya? Dia ngamuk banget, walaupun bokap gue bukan orang yang fisik ya. Tapi dia marah banget gitu. Maksudnya kan gimana pun juga ya, maksudnya ya dia ngerasa bahwa kayak gue gak berhasil nih didik lo nih gitu. Lo sampai kayak begini gitu. Dan memang gue lumayan troublemaker. Jadi zaman kuliah itu gue bisa datang ke kampus tapi gak masuk kelas gitu. Gue bisa main biliar apa gitu, ngapa-ngapain gitu. Terus tiba-tiba kebetulan koneksi-koneksinya om gue kan juga sarjana hukum di Trisakti misalnya waktu itu gue kuliah. Itu rupanya tuh om gue tipikalnya gitu diem. Tapi dia cari tahu tentang gue karena dia tahu mungkin bokap gue cerita gini. Dapat aja informasi ternyata nilai gue 0,00 gitu kan. Akhirnya gue kena juga gitu. Maksudnya
udah itu udah di titik puncaknya gitu. Maksudnya sesuatu yang udah kayak bokap gue tuh ada momen di mana dia pernah cerita sama gue. Di saat itu tuh satu-satunya anak yang dia nggak tahu mau jadi apa ya gue. Gue nggak tahu deh hidup lo mau dibawa kemana. Gue pernah diusir dari rumah. Diusir berapa bulan gue tinggal sama sahabat gue ada. Gue sampai sekarang tuh masih inget banget sampai ibu bapaknya sahabat gue tuh udah kayak ibu bapak gue. Even pembantunya itu sampai apal makanan yang bisa gue makan sama gak makan. Jadi pembantunya tahu gue alergi udang. Ya. Terus temennya gue tuh ada namanya Irawan sampai bingung. Ini majikannya lo apa? Gue apa sih Lukman? Jadi kalau ada makanan, Mas yang itu jangan dimakan, itu punya Mas Lukman. Soalnya Mas Lukman gak makan udang. Gitu. Itu makanya gue sampai sekarang sama dia tuh, even gue sekarang jarang ketemu, tapi gue ngerasa gue kayak saudara gitu. Ya. Waktu bapaknya dia meninggal juga gue ngerasa sedih banget gitu. Karena ibu bapaknya baik. Gue ngalamin yang namanya gue gak punya duit, cuma 5.000 perak. Gue gak tahu mesti ngapain, untung ada dia. Wow. Gue tinggal di situ gitu. Terus zaman-zamannya gue masih main sama Indra Brasko tuh. Indra Brasko baru datang dari Malang kan. Itu dia selalu inget tuh orang yang beraniin yang gue bilang, lo harus ke Jakarta, baru lo bisa maju. Itu gue gitu. Jadi dia ikut gue kemana-mana tuh si Indra Brasko gitu kan. Tapi gue salut sama dia sampai sekarang berhasil luar biasa banget tuh Indra Brasko. Terus habis itu ya udah. Gue akhirnya ditelepon sama Marini tuh akhirnya dia nelpon pulang karena gue harus pulang karena kakak gue mau nikah. Dan itu bukan bokap lu yang minta. Karena bokap lu tetap keras banget usir keluar. Gitu. Jadi bener-bener jadi you name it nih. Maksud gue tahu rasanya lo diusir, lo gak tahu mau kemana, untungnya ada sahabat gue tahu rasanya lo gak punya duit. Gitu kan, gue harus makan ngikutin sahabat gue makan gitu kan. Tapi tetap aja gitu. Tetap gue kebetulan sahabat gue juga demen jalan-jalan. Ya gue tetap clubbing. Kebetulan gue banyak temen gitu ya. Dari ujung sampai ujung akhirnya gue gak harus bayar minuman. Semuanya dikasih gitu. Ada untungnya juga. Gue sering banget baca misalnya berita-berita soal anak-anak yang misalnya anaknya Jackie Chan gitu misalnya. Atau anaknya siapalah gitu ya. Aktor siapa gitu yang anaknya itu jadinya hancur banget men. Karena dia ada di bawah bayang-bayang bokapnya gitu. Beban banget dan ekspektasi dari orang. Oh lu anak ini harusnya begini loh kayak gitu kan. Lu sendiri saat itu mungkin udah kayak gitu kali. Lu sendiri gak tau ya. Sebenarnya kan gue ngerasain beban terberat itu pada saat gue kan juga belajar biola ya Daniel. Belajar biola itu juga berdasarkan kemauan gue. Bokap gue itu orang yang gak pernah memaksakan sesuatu. Gue belajar biola, lo harus belajar biola. Right. Jadi waktu itu gue yang minta. Cuman konsekuensinya karena bokap gue itu orang yang disiplin banget. Pada saat lo memutuskan untuk lo mau ambil biola, berarti lo harus ikutin hal yang bener belajar biola itu kayak apa. Jadi misalnya jam 5 pagi subuh gue udah harus bangun latihan. Latihannya itu bukan latihan nada Daniel. Cuman lo megang gini, habis itu nada panjang, setengah jam gak boleh putus. Cuman 1, 2, 3 jam 5 main lagi mata lo lagi ngantuk gitu kan. Balik lagi gak boleh putus. Itu begitu putus misalnya gak nyambung suaranya. Ulang lagi lo dari awal. Wow. Karena menurut bokap gue justru itu kekuatan seorang pembiola pada saat lo mampu bernapasnya tuh tahan panjang gitu kan napas istilah gesekan itu kan napas sehingga orang nggak berasa bahwa itu ada perpindahan. Nah itu kan gue belajar situ terus nguatin tangan lo gitu kan supaya even lo lepas juga dia nggak bakal jatuh. Umur berapa? Itu gue SD kelas pokoknya SD kelas 5 kelas 6 lah. Oh jadi setelah perceraian lu bilang gue pengen ambil biola. Iya ambil biola. Itu mungkin secara gak sadar salah satu pelampiasan gue juga. Gue mesti ngapain daripada gue ini gue ambil aja les biola. Walaupun emang gue juga suka sama suara biola. Nah konsekuensi itu yang gue jalanin bertahun-tahun. Jadi dan yang jadi beban adalah gue kan masuk sekolah musik Yayasan Pendidikan Musik. Jadi bokap gue naruh di tempat yang memang seharusnya gitu. Karena kan dia juga gak mungkin punya waktu tiap hari untuk ngontrol gue. Dia cuma ngontrol gue kalau dia lagi gak ada. Dia minta gue latihan tapi gue rekam. Nanti dia dengerin dia kasih note. Ini di sini dirubah. Nah beban terberatnya adalah pada saat gue masuk itu semua orang tahu gue anaknya siapa. Wow. Sedangkan majornya gue ambil biola. Lo bayangin gak? Kecuali gue major gue ambil yang jauh dari biola. Gue ambil biola. Jadi ekspektasi guru dan semua orang gue akan jadi selalu yang terbaik. Di satu sisi akhirnya gue memang selalu jadi yang terbaik. Gue selalu juara 1, juara 2, juara 1, juara 2.
di kelas ya gitu. Cuman itu ternyata ngebawa gue jadi beban yang gede banget gitu. Iyalah. Especially itu pada saat misalnya lo ujian nih. Ujian udah inget nih semua nih. Tiba-tiba gue liat muka bokap gue datang. Gue blank seblank-blanknya men. Gue mesti, kenapa dia datang nih gitu. Itu beban banget. Oh gue anaknya maestro biola. Gue biola. Yang akhirnya bikin gue jadi kayak punya pertanyaan gitu. Ini kalau gue berada di sini terus gue, are you sure gitu. Kalau gue intinya gini. Either gue harus lebih dari dia. Or sama dia. Kalau gue akan jadi bayang-bayangnya dia terus. Ya. Itu beban yang luar biasa. Gitu. Dan kapan akhirnya lu mengubur mimpi lu sebagai pemain biola dan udah deh gue fokusnya acting aja deh. Sebenarnya cukup panjang untuk akhirnya gue nyampe lagi ke acting. Jadi biola itu dari pra-elementer sampai kelas 6. Abis itu lo masuk namanya pra-konservatori. Maksudnya udah lanjutan. Right. Nah itu gue memutuskan untuk gak ikut. Oh, bokap kecewa gak? Ya bokap nanya kenapa gak ikut. Ya I don't know, cuman bokap gue kan orangnya gitu gak mau. Kamu sayang udah ngambil biola gini. Iya ntar gue latihan lagi tetap. Tapi kayaknya untuk masuk ke PK nanti dulu deh gitu. Gue mikirnya cuma masih nanti dulu gitu. Gue kayaknya belum sanggup untuk nerusin ke PK. Dan gue gak sure juga apakah gue akan jadi pemusik gitu kan. Iya. Ya akhirnya gue kuliah di Fakultas Hukum kan. Gue ngambil hukum internasional gitu. Gue sempat berpikiran untuk jadi diplomat men. Makanya gue ambil hukum internasional. Jauh banget. Jauh gila kan. Sampai akhirnya di semester berapa gue menyesal. Karena gue tahu ternyata hukum Indonesia itu hukum paling usang sedunia. Jadi dari Perancis dipakai lagi Belanda, baju bekas, habis itu dipakai Indonesia gitu. Terus praktek hukumnya juga ajaib gitu. Gue ngerasa kenapa gue ngambil hukum ya gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak yang akhirnya gue bangga gitu. Nah itu yang penting akhirnya gue mikirnya selesaiin aja deh gitu. Dan gue nggak harus jagoan pokoknya nanti ujian gue dateng kuliah gak usah masuk banget gitu. Kenapa itu gue jadi begitu gitu maksud gue. Dan gue gak pernah kepikiran become an actor again gitu. Karena buat gue dengan situasi yang kayak gitu. Udah gak mungkin banget lah dunia bukan film Indonesia. Bukan mungkin gitu menurut gue. Keluarga gue udah seniman. Terus gue mau jadi seniman lagi gitu. Mau apa gitu gue bilang. Gue akhirnya dompleng terus aja gitu dengan nama Sardi itu gitu kan. Gue gak mikir kesana gitu. Gue denial terus bahwa gue gak akan di dunia seni. Gue selesai kuliah, gue kerja sama temen gue jadi sales asuransi. Lumayan happy juga tuh, ternyata dapat lumayan gede karena ya memanfaatkan koneksi. Gue kenalan om gue paksa-paksain sama ambil lah gitu kan. Jadi dapat komisinya gede gitu kan. Lumayan nih kalau begini terus gitu. Cuman akhirnya kan lu gak bisa ngapa-ngapain juga. Sampai akhirnya ada sahabat gue yang bikin film pendek ya? Bukan, ya itu si Eca kan. Eca mau bikin film pendek. Tapi prosesnya belum sampai situ dulu tuh. Jadi gue diajakin sahabat gue juga, temen gue yang mau bikin cikal. Karena dia tahu gue suka anak kecil, waktu itu baru konsep. Ikut yuk ngobrolin konsep gitu. Ternyata gue ngobrol-ngobrol, akhirnya gue kerja di cikal. Gue manage saman bermainnya, gue kadang-kadang ngajarin juga anak-anak gitu, karena gue juga suka anak kecil. Iya. Jadi lu jadi guru-guru TK di situ atau? Iya. Lu jadi guru TK di situ? Iya, sama asisten manajer buat ngurusin taman bermain. Gokil kan? Jadi koneksi gue sama anak-anak kecil. Gitu. Dan gue I'm happy with that gitu, karena gue menikmatin banget gitu. Gue gak bisa ngebayangin ya, maksudnya misalnya gini nih ya, anak gue ketika masuk TK. Abis itu diajarin sama seorang guru yang dulu temennya sempat kena kampak pas gue lagi tawuran gitu. You know what I mean like. Itu buat gue juga sesuatu yang gue juga gak habis pikir gitu. Jadi pada saat gue sama anak-anak itu gue menemukan sesuatu kebahagiaan yang berbeda gitu. Kayak gue ngerasa anak-anak itu is a very expressive ya gitu. Terus kayak gelas nih buat anak-anak bukan hanya buat sekedar minum. Dia bisa jadi giling-gilingan kak, jadi apa? Jadi secara imajinatif, kreatif tuh luar biasa banget. Gue kadang-kadang bisa main gitu lama-lama gitu, tiba-tiba bola dijadiin apa sama mereka, jadi apa gitu kan. Itu menarik banget menurut gue. Cuman kan di situ kan gue nggak punya jenjang karir ya. Kalau lo mau jadi kepala sekolah ya lo harus sekolah lagi psychology gitu kan. Maksud gue
Terus ada lagi temen gue nawarin film pendek Echa. Gue main tanpa ada urusan apa-apa karena gue pikir gue gak bakal jadi aktor. Sebelumnya bahkan Om Hari Kapri, Tante Camelia Malik kan waktu itu punya Persari. Dia bahkan main ngajak gue syuting sinetron sama mereka dulu. Dan langsung peran utama. Oh wow. Jadi 25 kalau dulu kan kerjain dulu 25 episode baru tayang. Tapi even gue gak tergugah untuk ada di dunia itu. Wow. Gitu kan, karena buat gue enggak lah gitu kan. Cuman I just enjoy the process aja gitu. Sampai akhirnya gue dicikal, tiba-tiba gue dapet tawaran dari Sabto, kalau lo tahu casting manager sahabat gue juga. 7 Sabto itu salah satu benang merah perfilman Indonesia. Akhirnya dia nelpon gue, mau ada casting. Casting gue udah lama gak casting, udah ikut aja nih filmnya Mira Lesmana. Mau bikin film apa dia? Kan gue tahu dia udah bikin ADC, gokil juga nih gue bilang. Udah lo datang aja. Datang tiba-tiba gue dikasih buku Gi. Suhogi. Casting pertama itu gue suruh baca. Bukannya suruh casting. Jadi gue baca bentar habis itu gue disuruh pulang suruh baca lagi. Gue bilang ngapain sih gue suruh baca gitu. Jujur gue disitu baru tahu tentang perjuangannya Suhogi. I feel interest gitu kan. Akhirnya suruh datang lagi. Prosesnya berapa kali lah. Tapi gue juga gak merasa bakalan terpilih juga gitu. Jadi gue ya udah nothing tulus. Ternyata mereka oke. Dan ternyata gue baru tahu kenapa Mbak Mira sama Mas Riri tiba-tiba ngajak gue casting. Dia impress waktu lihat gue film pendek yang sama temen gue itu. Film kecil yang lu sendiri gak nganggep juga gitu. Yang durian itu gitu. Dia impress ngelihat itu, akhirnya dia ngajak gue. Nah di film Gi itu kan ada proses reading. Lo ketemu sama yang namanya Bang Eka Sitorus sebagai acting coachnya. Ternyata gue menemukan ini ternyata tetap gue gak bisa denial my passion. Wow. Gitu. Ini ternyata jalan gue banyak ngobrol sama Mbak Mira, sama Mas Riri. Dan the proses gila. Kayak Tuhan tuh ngasih jalannya clear banget gitu. Tiba-tiba lu ada di film yang gede, yang lu mainin karakter yang masih hidup, otomatis lu harus research. Lu ketemu orang tersebut. Dan ternyata pada saat gue ngobrol sama orang tersebut, karena ini tentang pendaki gunung, my passion juga. Karena kan gue juga mendaki gunung nyambung, jadi semuanya tuh kayak feel connected gitu, semuanya sampai untuk akhirnya diyakinkan gitu. Cara mungkin Tuhan mikir, nih orang bebel amat gue yakinin kayaknya nggak kena pakai gini aja deh gitu. Mira lu ajak tuh gitu ya. Nih ntar gue ajarin deh gini-gini. Dan gue di situ gue menemukan bahwa this is my passion. Makanya gue memutuskan keluar dari Cikal. Gitu sebenarnya. Tapi itu nanti ada ceritanya juga, menurut gue itu gambling juga. Lu bayangin aja baru main satu film. Belum tahu gue bakal terkenal apa, bakal dipakai lagi atau enggak. Tiba-tiba gue udah mutusin keluar. 1 tahun main film itu belum tayang, 1 tahun gue gak ada kerjaan apa-apa. Wait, lu jadi mutusin Cikalnya setelah lu terpilih jadi aktornya gitu? Maksudnya kayak terpilih. Karena kan ternyata prosesnya kan gila kan. Maksud gue ada reading, ada apa. Gue syuting 3 bulan di luar kota. Kan gue juga punya tanggung jawab di Cikal. Kalau misalnya gue tiba-tiba, gue syuting dulu ya 3 bulan kan gak mungkin gitu kan. Dari mereka juga gak bakalan menyetujui. Jadi gue sepakat bahwa gue resign aja deh. Tapi nanti depannya gimana? Ya udah deh gue lihat aja nih pilihan gue kayaknya. Gue jalanin aja dulu gitu. Dan bokap lu gimana setelah dia nonton Gi? Bokap gue setelah nonton Gi, dia tuh orang yang paling pelit ngomong kalau soal kayak gini. Jadi buat dia tuh cara penyampaian dia tuh bukan tipikal kayak you great. Wah kamu tuh keren banget. Bagus. Jadi aku bangga di sama satu kamu, sisi tuh gue ngelihat bahwa ini sebenarnya cara dia memotivasi gue as a man gitu. Bahwa lo gak boleh pernah puas dengan apa yang lo udah kerjain. Apalagi nih berikutnya. Apalagi di berikutnya. Jadi dia setelah dia nonton Gi, dia gak ada komen. Dia nonton 9 Naga baru dia komen karena dia datang ke premiernya. You play, kamu bagus. Kamu bagus. Cuman tetap aja banyakan kritiknya. You know what? Bentar, kritiknya apa? Macem-macem. Itu cara ngerokoknya salah. Gini-gini. Terus dia bilang gitu. Dia lo yang ngejatuhin tuh paling ngejatuhin. Tapi justru itu akhirnya menyemangati gue. Yang ngejatuhin secara fisik. Kamu itu bukan tipe aktor. Secara fisik. You good, you great. Keren. Apa mukanya oke. Tapi bukan yang ganteng-ganteng banget. Tinggi gak tinggi-tinggi banget. Jadi lo mesti cari apa kekuatan lo. Gue merinding. Menurut gue that's the point gitu ya. Akhirnya gue berpikir bahwa gue ada perasaan rendah diri, kayak waktu itu gue main sama Nicholas Saputra, sama orang-orang yang Nicholas kan
Gantengnya kan ya cuma 1% lah lebih ganteng dari gue Dikit gitu. gak? Dikit, 0,5? Lu ngomongin apa sih aduh, 1%? Gila lu. Nicholas itu kalau Jangan terlalu namanya merendah. bukan Nicholas, coba namanya Asep, gak jadi kayak sekarang. Asep Saputra gitu ya. Asep Saputra, Iya, gak jadi sekarang. Sorry ya, Le. Gitu kan. Dia harus nonton nih nanti ini. Jadi tapi justru itu memacu gue mencari sebenarnya apa kekuatan gue. Akhirnya gue menemukan bahwa Yunat bukan di tipikal yang ideal banget sebagai aktor. Tapi sisi yang lain gue punya adalah gue punya rasa sensitivitas yang besar, empati yang besar, dan gue seneng mengulik karakter. Wow. Ya. Nah itu yang gue pakai akhirnya. That's interesting karena ketika lu bilang lu adalah guru TK di Cikal dan lu main sama anak-anak dan cara lu observasi anak-anak berkreasi dan berimajinasi, itu aja udah aktor gitu menurut gue. Iya ternyata itu yang gue gak sadarin gitu. Betul. Kenapa gue bisa suka kayak gitu karena berarti kan gue observe gitu. Betul. Kan. Observe dari gue melihat improvise-nya mereka, gue suka bagaimana mereka berinteraksi gitu. Tentang jujur sekali mereka, anak-anak kan jujur sekali sama karakternya mereka. Betul. Gitu. Betul. Itu menurut gue juga pelajaran bahwa when you play being a one karakter, lo harus jujur sama karakter itu gitu. Nah itu yang akhirnya membuat gue mengolah gitu kan. Gue mengolah ini sisi yang kekuatan gue ada di sini, dan ternyata gue berterima kasih banget bokap gue ngomong gitu, yang tadinya awalnya gue merasa lu hibur gue kayak apa kek, lu ngomongnya begini, terus ditambah lagi kalau lo udah jadi dapat 10 citra baru lo best actor. Ya kan lo musisi 10 citra, lo udah dari kapan? Gue dihajar suruh dapat 10 citra, kapan dapatnya gitu. Kalau lu udah berapa citra sekarang? Ya only 1 sih sebenarnya kalau di dewasa. Kalau dulu tuh kecil, namanya bukan piala citra, untuk piala khusus anak lah. Baru 1 gitu kalau piala citra mah. Enggak, tapi yang waktu kecil udah 2 berarti? Berarti 2. Udah 2, oke. Jadi 8 tugo lah. 8 tugo man. Kok gue berasa jadi kayak bokapnya dia yang menaruh. Gue mau 50, berarti gue harus ngejar target gitu kan. Gue kan bukan aktor yang muda lagi ya. Walaupun gue masih demand gue orang-orang masih tinggi sih untuk demanding untuk gue itu juga perlu disyukuri. Itu ada cerita menarik lagi dari situ. Bentar, tapi anggap aja nanti suatu saat lo akan menangin apa sih yang kalau misalnya dikasih yang udah aktor-aktor udah tua banget itu. Lifetime achievement. Anggap aja lo udah dapet itu ya. Tiba-tiba bulan tuh. Ini kayaknya berapa tahun lagi Mas Lukman lifetime achievement. Rese juga loh kalau lifetime achievement. Ya, tapi udah 3 gitu. Oke, maksud gue ya award itu kan sebenarnya bukan, kalau buat gue is a bonus kan. Is a motivasi lo untuk lo bekerja lebih baik lagi gitu. Itu bukan, kalau gue selalu bilang juga sama yang muda-muda, lo main film buat apa? Dapat award, ya udah, nyampe situ aja lo. Begitu dapat award ya udah. Right. Tapi kalau lo main film karena memang ini sesuatu yang lo jalanin, it's about your life gitu menurut gue. Hidup lo, kayak lo kan lo jalanin hidup kan berusaha untuk sebaik mungkin, apalagi yang lo belum dapat. Lo jalanin lagi, lo belajar lagi ya. Itu baru itu tahapan yang luar biasa gitu. Jadi lo harus yakin banget sama setiap proses yang berjalan gitu. Lo gak bisa berhenti berproses gitu. Even lo udah sering main film, lo main film lagi baru, lo mulai lagi dari nol. Karena kemungkinan untuk lo belajar sama orang baru akan lebih banyak lagi kalau lo open. Tapi kalau lo udah nutup diri kan, lo nutup diri nih, jebret, lo tutup. Enggak, gue udah biasa. Lo gak akan belajar apa-apa. Wow, gitu. That's so good. Kayak gitu. Ya. Oke. Gue tertarik banget sih. Tadi kan kita udah ngomongin sekarang mungkin kita akan masuk ke wilayah spiritual di sini ya. Dimana tadi kita udah mengenal bokap lu di dunia ini, yang sayangnya sekarang udah almarhum juga gitu ya. Tapi gue pengen fokus kepada hubungan spiritual lu dengan ayah yang ada di surga. Ya, Allah mungkin saat itu, atau Tuhan Allah Bapa saat ini. So tell me about that journey juga gitu di perjalanan spiritual lu sampai akhirnya lu mempunyai hubungan dengan Tuhan. Sebenarnya sama aja dengan, kalau gue kilas balik lagi, itu sama aja dengan perjalanan gue akhirnya mempunyai hubungan yang baik dengan bapak gue, almarhum. Itu maksud gue dari perjalanan itu gue ngalamin masa-masa merasa bahwa nggak ada masalah apa-apa.
sampai problem, sampai gue nggak deket sama bokap gue, sampai gue menyalahi dia, jadi orang yang paling gue benci tapi gue juga paling sayang, gitu kan. Sampai at the moment akhirnya gue mulai memahami dia, kenapa dia pada saat mendidik anaknya seperti ini. Gue pelajari sejarahnya dia waktu dia kecil. Oh, that's why I understand why, gitu kan. Terus dia juga mengalami kehidupan yang menurut gue nggak gampang. Gimana anak umur 14 tahun udah meninggal bapaknya, harus menghidupi ibu dan 8 adik kakaknya. Gila. Dan the tragis thing bahwa akhirnya setelah puluhan tahun dia baru tahu kalau bapaknya itu suicide. Menurut gue the history about that gitu yang akhirnya gue merasa bahwa akhirnya gue mengerti kenapa seperti itu. Gitu. Seorang Idris Sardi bisa seperti sekeras itu dan. Tapi di satu sisi ternyata kekerasan dia bukan orang yang sebenarnya juga selalu keras. Dia juga suka bercanda tapi kaku gitu. Dengan proses pencarian gue atau kedekatan gue juga dengan Bapak di surga, sebenarnya juga gak yang langsung dan gue melalui proses yang lumayan panjang. Dari yang gue merasa gak perlu, sampai akhirnya gue merasa mulai cari tahu, sampai gue akhirnya mencari, karena gue merasa perlu, tapi gue merasa dikecewakan juga. Oke. Iya, of course gitu. Maksud gue kan kalau lo melakukan sebuah journey gitu, apalagi spiritual, menurut gue spiritual kan ini tentang lo dengan Tuhan gitu ya, dengan Bapak gitu kan. Itu kan nggak semerta-merta lo harus selalu merasa bahwa nggak mungkin lo nggak akan ada rasa kecewanya juga. Karena kan pasti kalau lo menganggap itu seorang bapak, harusnya lo bisa memprovide. Kan gue udah minta sama lo, gue udah doa sama lo. Kenapa lo kasihnya gini? Pasti kan ada kan rasa-rasa itu yang akhirnya bikin kita juga ada kecewanya. Tapi at some point tiba-tiba sampai di titik akhirnya gue benar-benar punya komunikasi yang sangat baik. Komunikasi sangat baik ini dalam arti dua arah ya. Maksudnya gini, dua arah tuh bukan akhirnya gue bisa ngobrol sama Tuhan. Enggak gitu, bukan gue bisa ngobrol sama Bapak kayak gini. Tapi gue memahami bahwa gini, Tuhan itu kan sebenarnya punya kuasa yang luar biasa, punya kasih yang luar biasa. Sebenarnya setiap doa yang lo minta itu didengar sama dia. Cuman akhirnya gue memahami dia tuh tahu kapan waktu yang paling pas, yang kita nggak pernah tahu. Tadinya gue nggak mau tahu soal itu. Gue merasa tapi at the sometimes gitu tiba-tiba gue ngalamin, oh iya, coba kalau waktu itu dia kasih pas di situ ya. Right. Pasti gue nggak akan jadi seperti ini atau gimana. Kayak misalnya paling simpel deh masalah, orang kan semua relate, masalah uang aja deh. Kan kita, ayo dong tolong gini. Tapi sampai kita merasa, kok gak dikasih sih? Tapi begitu dikasih, oh iya mungkin kalau gue waktu dikasih itu gue gak tahu cara manage-nya ya. Kenapa dia baru kasih sekarang dan segala macam. Itu luar biasa perjalanannya. Sampai di titik yang tadi gue bilang, gue merasa komunikasi gue sama Bapak, ini komunikasi yang baik. Gitu. Dalam arti kata, gue gak berupaya juga, Tuhan ngertiin gue dong, enggak. Dia udah pasti ngerti gue lah, dia yang ciptain gue gitu kasarnya. Justru kita nih yang harus memahami cara kerjanya Tuhan gitu. Nah itu yang akhirnya gue merasa bahwa komunikasi gue dan gue udah paham cara kerjanya. Makanya berjalan bahwa gue harus terus berkomunikasi sama dia tiap hari, gak boleh putus ya. Even apapun itu bentuknya. Apapun itu, lo punya pertanyaan yang mungkin orang sulit dijawab, ya lo tanya aja sama dia. Kalau dulu mungkin gak gitu, gue akan ya udah gitu, gue cari tahu. Tapi intinya sebenarnya jawabannya kan ada di Bapak kan, karena dia yang tahu semuanya tentang kita kan. Nah itu gue udah sampai di titik itu, dan tapi ya memang perjalanannya nggak yang sesimpel itu gitu. Maksudnya pencarian gue cukup panjang gitu sampai akhirnya gue menemukan bahwa inilah gitu. Bro, tapi setiap gue ngeliat lu ngobrolin soal perjalanan spiritual lo, itu kayaknya nggak lengkap kalau misalnya nggak ada Lia di sini sih. Kayaknya dia itu play a very key role ya dalam perjalanan spiritual lo juga gitu. So untuk itu gue pengen ngundang Lia Lukman. Ya langsung aja. Yeay. Langsung gak aja. Lah, kan langsung. Gak ada ini. So Lia. Hai. Priscilia. Apa kabar? Priscilia. Kenapa mengambil nama
Lia Lukman bukan Lia Sardi. Seriously, Instagram lu Ya, Lia karena Lukman. dia suamiku, istri gue. Kalau misalnya istri lo Lia Daniel. Loh, Nah. iya, tapi kenapa bukan Sardinya gitu? Kan Kenapa? kamu punya alasan kan waktu itu? L sama S, nanti dia kalah pamor kan dia LS Lukman juga. Sardi LS juga. Oh iya. Inisial. Kalian ketemu pas lu lagi jadi asisten produser buat Rudi Sujarwo. Yes, lagi kerja praktek. 9 Naga bukan itu? Iya, Iya, Sembilan iya, Naga. film. Sembilan Naga ya. Film kedua gue tuh. waktu Right, itu. right. Itu keren banget. Dan ketika kalian ketemu dan gue sempat dengar juga kalau misalnya lu saat itu sebenarnya, lu umur berapa saat itu? 36. 36 ya? Itu meritnya. Merit 35 lah. 34 berarti. 34 ya? 30. Pacaran Kan 33 3,5 tahun. dong. Kamu 33. pacarannya sama aku? Oke. Nah, jadi lu sebenarnya saat itu udah kayak nggak niat pengen menikah selamanya gitu kan. Lu kayak ngerasa udah gue pengen single aja. Gue ngeliat bokap gue gagal Ya, dalam ya, ya, pernikahan ya, beberapa kali. ya. Ngapain gue menikah juga. Iya. Sampai akhirnya lu ketemu Lia. Iya betul, karena gue udah di momen yang kayak gue ngerasa ya gue pacaran gitu. Cuman akhirnya gue ngerasa gue punya trauma dengan pernikahan gitu. Karena bokap gue kan 2 kali cerai. Even udah 20 tahun nikah aja terus cerai lagi gitu. Maksud gue kayak jadi ya udahlah gue gak usah mikirin kayak gitu. Nah at some point gitu kan balik lagi. Ini kan sebuah perjalanan Daniel. Gue meyakini banget kalau di saat ini tuh akhirnya gue melihat bahwa bapak gue yang di atas itu punya skenario yang luar biasa buat gue. Yang gue gak pernah sadarin gitu. Sampai gue punya pemikiran kayak gitu kan pasti dia denger dong, dia tahu. Oh lu punya pikiran untuk gak nikah? Cerita lu gak begini Lukman gitu. Wow. Pasti kan bapaknya bilang Ya, gitu kan. Ya. Cerita lu gak gini, lu jangan menyalahi skenario yang gue buat gitu kan. Akhirnya kan gue tiba-tiba main dari Gi, habis itu gue 9 Naga. Siapa yang nyangka juga ketemu dia. Gak ada yang nyangka kan. Di momen-momen dimana gue juga merasa bahwa ini gambling kayaknya gue milih untuk main di film gitu. Setahun gue lama gak punya kerjaan, tiba-tiba ada Rudi Sujarwo bikin 9 Naga. Dan ternyata gue lolos casting. Jujur first impression gue ketemu dia tuh ya biasa lah kayak lo, cantik nih cewek gini-gini. Siapa nih, gue pengen tahu kayak gitu. Tapi hanya sebatas itu aja, gue gak mikir untuk akhirnya gue deketin gue apalah, gue niat gitu deketin. Cuman I'm happy nih kalau gue datang ke sini ada cewek ini gitu kan. Terus habis itu ya itu berjalan gitu, ada momen dimana nanti ada ceritanya Lia juga dimana dia tiba-tiba Rudi tuh selalu mention nama gue gitu. So, lu harus ketemu nih, ini gila banget nih orang, keren banget gitu. Dia tuh juga lumayan penasaran, siapa sih nih gitu, Ya. ini yang mana sih gitu. Dan akhirnya ketika pertama kali ketemu ekspektasinya gimana? Ekspektasinya segini aja, udah pendek. Gue pikir Kecil. Nicholas Gua Saputra. pikir Nicholas Saputra. Emang sih gantengnya cuma 0,5% bedanya. Beda Tapi aja. 0,5%nya itu jauh. Jauh men, gila lu. Ya. Iya kan kamu bisa cerita tuh pertama kali kamu disuruh nungguin karena aku mau Bukan ngambil skrip disuruh ya. nungguin sih sebenarnya. Jadi dia tuh mention mulu. Pokoknya Rudi kalau ngomongin dia semangat banget. Lu harus tahu acting dia tuh keren banget. Gue bisa nih lagi kerja apa tiba-tiba dia lewat. Gila itu orang tuh keren banget. Dia yang harus main. Sampai segitunya? Iya. Wow. Rudi sampai kayak gitu. Gue bilang wah ini good marketing. Siapa sih gue gituin kan. Udah satu hari dia bilang itu draft terakhir draft final udah jadi ya. Oh oke. Nanti pemain suruh pada ngambil aja. Mau gak mau dia dateng dong. Kan gue belum ada proses reading. Jadi baru ngambil karena draftnya baru jadi terakhir. Terus datang malam-malam. Jam 6 ya kayaknya Ya, habis sore. maghrib udah gelap kan. Terus gue bilang gini, Astradanya bilang, oh ini Mas Lukman datang. Gue langsung kepingin keluar. Yang mana sih nama si Lukman? Gue bilang gitu kan. Gue di depan pintu tuh. Lu langsung tuh kayak ngecek gitu ya. Begitu gue buka pintu, oh ini yang namanya Lukman. Mas gitu ya katanya. Gue bingung juga. Oh ini yang namanya Lukman. Gue ngomong loh, kamu iya kan? Aku inget ngomong ya? kan, iya. Oh ini yang namanya Lukman. Oh, kenapa? Kata dia gitu. Enggak, Rudi tuh ngomongin lo melulu. Terus udah gue tinggal. Udah cuma sekedar segitu doang. Iya, Gak tahu lagi pertemuannya juga. kan begitu aja gitu. Iya, dia juga ngambil skrip. Tapi di mata lu itu beda gitu ya. Di mata gue tuh slow motion Yo, jalan. ada lagu kita cek wow. Oh, Iya. Rudy mention nama kamu, Kamu terus. Kayak rambutnya. Mata gue membesar, cing kling gitu. Iya, gue sampai bingung. Iya. Oh ya udah. Ya, jadi cuma sebenarnya gitu prosesnya doang. tuh diawali dari itu gitu. Jadi jujur tanya sama dia, gue juga gak ngalamin yang namanya
pendekatan tuh kayak apa gitu. Gue tuh jadi dekat karena kita tiap hari ada di lokasi syuting. Jadi bukan yang berusaha deketin. Kalau di lokasi syuting kan gue juga fokus sama kerjaan gue. Dia juga ada kerjaan gitu. Ada momen lagi duduk lihat monitor ngobrol ketemu gitu. Jadi kalau ditanya kapan pendekatannya, gue juga nggak tahu kapan pendekatannya gitu. Jadi benar-benar berjalan seperti itu adanya sampai akhirnya kita ngerasa nyaman aja gitu. Dan pacaran lah di situ ya. Dan akhirnya After, memutuskan ya. kayaknya ya udah kita coba. Menurut gue waktu itu ya pikirannya ya udahlah pacaran aja gitu. Padahal tapi nggak karena ada nikah. Nggak ada. Ya. Karena gue merasa nyaman nih deket dia. Ya. Gue udah waktu itu udah sekitar berapa tahun juga gue nggak punya pacar gitu. Oh enggak, tapi lucunya gini, kita sempat curhat, saling sharing bekas-bekas pacar kita. Gue bilang lama-lama gini, kok ada gila-gilanya nih gue bilang. Dia curhat bekas pacar dia, oh gara-gara nih kan dia kalau ganti baju di lokasi syuting sebenarnya gimana ya, itu lokasi syuting sebulan ya ada ya, sebulan. Jadi kalau gue boleh milih, sebenarnya gue gak mau ada di lokasi itu. Tapi entah kenapa gue harus ada di lokasi itu terus. Menurut gue itu juga proses kan. Udah oke, jadi gue udah di situ gitu. Terus gini, satu hari dia mau ganti baju, kayaknya buru-buru buka gitu. Nah, ketika dia buka baju, ada nama bekas pacarnya di sini. Ah serius loh? Iya. Ada dulu. Terus gue ledekin. Tato. Hah? Nama siapa? Nama pacarnya ya? Namanya Agus. Makanya bikin dia kaget, kok namanya Agus? Makanya syok. Agus Wijaya. Wow. Tapi tatonya masih ada gak? Udah gak ada, udah gue tiban. Tapi gue gak pernah suruh juga untuk dia hapus. Iya. At time gitu kan. Terus, tapi kalau gak dihapus gak dinikahin. Nah, mungkin Ini- ya gue ini juga dia gila sendiri aja aja. kalau gue gak Apa hapus ini terus sendiri? gue nikah sama dia kan. bukan, itu kesadaran kamu aja. Iya makanya gue mikir gila juga kalau gue gak hapus Iya. kan. Terus udah gue bilang gini, nama pacarnya ya udah akhirnya dari situ dia cerita. Iya karena dia mention jadi gue cerita kenapa gue Mantan. tato Iya. gitu Iya, kan. gue juga udah lama gak pacaran. Sulit lah buat gue untuk pacaran. Di cita-cita gue awal gue pingin nikah muda. Karena gue ngeliat nyokap gue nikah muda terus sama gue kan enak nih jadinya kayak temen gitu. Terus gue bilang, gue udah males deh pacaran main-main. Abis itu kalau misalnya Tuhan kasih, gue kepingin someone yang tepat buat gue. Udah pokoknya ngomongnya belum ngerti Nil. Jadi ngomongnya cuma udah deh udah males pacaran pinginnya yang jenjang yang serius gitu. Tapi gue di situ merasa dengan kita punya latar belakang dan background masing-masing. Kalaupun kita pacaran berarti kan kita jadi new life lah gitu loh. Dengan lupa deh semuanya, kita jalan dengan kita yang baru ke depan gitu. Oke. Tapi gue juga gak kepikiran, belum tahu kepikiran mau serius sama dia. Ya betul sih makanya gue juga gitu waktu itu merasa nyaman ya udah jalanin aja dulu gitu. Gue gak mikir gue bakalan nikah, gue bakalan ini kan. Apalagi kan ada satu hal juga waktu itu yang gue berpikir juga. Jadi setelah berapa lama gue deket, gue baru tahu bahwa kita punya prinsip yang beda dalam sisi agama gitu kan. Gue Muslim, dia Kristen. Jadi menurut gue Itu udah salah. ya udah jalanin aja deh. Kita nggak tahu juga. Maksud gue ini kayaknya sesuatu yang agak sulit gitu ya. Tapi gue ngerasa nyaman aja udah gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Dan oke, jadi banyak banget ya berita di luar sana dan artikel-artikel kalau misalnya lu lihat gitu ya. Lu pindah agama karena istri. Lo bisa gitu. sebut gak siapa tuh yang ngomong? Bentar. Siapa? Coba buka. Oke, tapi sebenarnya itu kan pemberitaan yang ternyata tidak benar gitu. Jadi ternyata lu sendiri juga mempunyai sebuah journey sendiri. Nah, gue pengen tahu sih, karena mungkin di sini yang lagi nonton pun juga lagi pacaran sama yang beda agama misalnya, atau mereka sendiri juga lagi dalam perjalanan untuk spiritual journey gitu dan lain-lain. Nah, gue penasaran ini spiritual journey yang lu alamin. Oke. Jadi gue gak pengen kayak mikir wah ini berarti semua orang harus ngelakuin seperti ini seperti Lukman Sardi gitu. Enggak, ini yang lu alamin dan gue penasaran aja pengalaman lu sendiri ketika lu tahu bahwa wow ini gue ternyata serius loh dan gue emang pengen masuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Tapi
ada satu hal yang membatasi, yaitu perbedaan agama kita, perbedaan kepercayaan kita. What happened? Jadi sebenarnya gini, kalau pada dasarnya sebenarnya kalau gue ditanya itu jadi problem, ya jadi problem. Tapi buat gue pada masa itu gue merasa gue nggak mau mikirin gitu. Maksud gue ya udah gitu. Emang kenapa kalau beda Nikah aja gitu. nikah aja gitu. Gue cuma berpikirnya kayak gitu. Dan sebenarnya kalau kita ngomong latar belakang keluarga gue juga bukan yang sama semua gitu. Sepupu-sepupunya bokap gue yang di Jogja ada yang Katolik, ada yang apa gitu. Bahkan adik gue yang paling kecil itu sudah memutuskan lebih dulu convert untuk jadi Katolik. Wow. Sebelum gue gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh buat gue. Bukan sesuatu yang jadi kayak, kok ada kejadian kayak gini. Right. Even waktu bokap gue kawin sama Mama Marini, kan Mama Marini statusnya pada saat waktu itu kan Kristen juga. Karena bapak ibunya Kristen. Cuman akhirnya Mama Marini memilih untuk masuk Muslim. Tapi bapak ibunya kan enggak gitu. Jadi ini hal yang sebenarnya sering gue lihat dan ada di hadapan gue. Sebenarnya yang punya influencer gede banget di awal itu sebenarnya opa gue yang dari Mama Marini. Oke. Jadi opa gue yang dari Mama Marini ini dia tuh tentara. Tapi tentara yang lembut, tentara yang gue ngerasa kalau dia tuh kayaknya orang yang sangat jujur. Terus semua tuh kayak gak pernah marah, semua tuh based on kasih. Gitu, kayak dia jalanin banget tuh prinsip kasihnya itu gitu. Nah yang menjadi uniknya adalah pada saat waktu itu ada ulang tahun pernikahan opa oma gue yang ke-50 kalau gak salah golden ya. Oke. Kalau 50 golden kan. Jadi opa oma gue tuh, opa tuh bikin tulisan cerita tentang buku tentang perjalanan percintaan mereka. Yang bukunya itu akhirnya diperbanyak jadi buat goodie bag buat pas acara itu. Nah khusus untuk cucu-cucunya opa gue tuh punya tulisan. Khusus dia tulis tangan. Tapi dengan beda-beda. Yang ini ngomong tentang apa. Yang bagian gue, ini gue sampai talk about kasih. Lu bingung gak? Masih inget gak isinya apa? Isinya tuh everything about kalau lo jalanin hidup. Esensi yang paling besar itu kamu harus mengasihi semua orang. Wow. Itu unsur utamanya. Gue tuh gak cuma tulisan gitu, lumayan panjang gitu. Wow. How sebenarnya kayak opa hidup itu ngejalanin apa sih. Tapi kenapa yang itu buat gue? Wow. Itu loh maksud gue. Itu udah jadi sebuah pertanyaan besar buat gue. Dan gue merasa impactnya lumayan gede itu kata-kata itu. Yang disitulah momen sebenarnya gue akhirnya berpikir gue harus melakukan sebuah perjalanan deh. Mencari tahu sebenarnya I'm basically Muslim. Gue juga diajarin bagaimana menjadi Muslim yang baik dan benar sama bokap nyokap gue. Bukan in fanatic way. Jadi keluarga gue itu bukan keluarga yang fanatik. Tapi mereka berupaya untuk mendidik anaknya dari sisi agama itu dengan baik dan benar. Basic lah kayak bagaimana lo harus jalanin sholat 5 waktu. Lo baca Quran dan segala macam. Gue juga punya les Quran. Tapi selama perjalanan itu timbul banyak sekali pertanyaan. Jujur pada saat itu hal yang paling juga membuat gue bertanya adalah ada waktu itu guru agama gue yang selalu mention bahwa orang yang di luar agama yang ini akan masuk neraka. You know what I mean? Sedangkan pada saat itu gue lagi dalam proses pencarian gitu, pengen tahu. Terus gue berpikir, kan katanya Tuhan itu maha besar. Kalau begitu kan berarti Tuhan kecil banget ya. Maksudnya gue jadi berpikir, gue bertanya gitu, kenapa gitu. Dan gue gak pernah punya dapet jawaban yang jelas gitu, yang pas gitu. Bahwa kalau Tuhan maha besar, berarti dia ngelihatnya gak dari sisi itu gitu. Tapi ngelihatnya dari, kasarnya gini, let's say gue dari agama A, ini agama B gitu ya. Kita gak usah nyebut ini agama A, B. Yang A meyakini bahwa kalau yang gak di A, lu masuk neraka. Akhirnya yang A stick dengan dia jalanin ini kan. Dengan keyakinan bahwa dia akan masuk surga. Tapi kehidupannya dia kacau balau. Nah yang ini, walaupun dia sudah dapat stigma bahwa lo tidak akan masuk surga. Tapi dia menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Dia berbuat sesuatu demi kebaikan orang lain. Dia jalanin hidup dengan baik. Masa Tuhan terus bilang, enggak. Lo masuk. Kasarnya gitu ya kalau misalnya di pikiran gue gitu. Lo masuk neraka tetap. Karena lo gak
buat gue itu sebuah pertanyaan yang bikin gue terus berjalan. Tapi bukan berarti gue juga langsung memutuskan gitu. Jadi perjalanan itu lumayan panjang Daniel, proses. Nah itu tadi gue bilang bahwa ada skenario Tuhan yang gue gak pernah tahu. Kenapa itu kalimat kasih datangnya ke gue. Ya kan. Kenapa terus gue dipertemukan sama dia. Di momen-momen dimana saat yang gue sudah tidak meyakini tentang merit. Itu kan luar biasa buat gue. Sehingga muncullah sebuah perjalanan yang makin, pertanyaan yang makin meninggi di gue gitu. Sampai di momen yang akhirnya hubungan kita udah mulai panjang, serius. Ya of course lah ya, kalau lo udah tahunan pasti lo akan bertanya ini mau dibawa kemana. Betul. Dengan walaupun gue juga sudah tidak muda lagi. Gue juga berpikir, gue juga akhirnya merasa kok gue nyaman banget ya sama dia. Apakah gue still believe bahwa merit itu gak penting gitu kan. Gue melakukan sebuah perjalanan sampai ada momen dimana di lumayan krusial momen itu. Karena kita udah masuk tahun keberapa gitu. Gue berdoa gitu, gue cuma berdoa. Gini deh, gue gak tahu gue mesti ngapain. Kalau kasar gitu. Sama bapak nih gue berdoa. Lo kasih tahu gue jalan, gue harus ngapain dulu deh. Terserah deh. Istilahnya kalau gue harus nyempul got dulu, abis itu gue nemu jawabannya, gue nyebur got dulu deh. Gak apa-apa. Sampai udah sedesperate itu lah. Gue sepasrah-pasrahnya aja gue. Sampai besokannya tiba-tiba gue baru sadar ini mungkin jawaban doa gue. Tapi gak langsung hari itu juga gitu. Gue kayak dari kebetulan gue ikut filmnya Naga Bonar Jadi 2 karyanya Bang Deddy Miswar dan itu box office. Nah caranya dia Bang Deddy Miswar itu punya cara yang buat gue tuh very nice way untuk mengappreciate gitu. Dia ngasih bonus umroh. Nah kalau buat ke orang Islam kan keyakinan pada saat lo udah dikasih rezeki itu berarti rezeki dari Tuhan kan. Lo harus ya whatever lah kalau gitu kan udah lo harus ambil. Dan gue ngerasa tiba-tiba kok gue ditawarin ini ya di dalam situasi yang lagi kayak gini. Dimana lo lagi bertanya kepada Tuhan lagi gitu. Bertanya gitu. Terus gue bilang apa ini gue mesti jalanin dulu ya sampai gue nemuin jawabannya gitu. Atau mungkin itu jawabannya. Gitu ya kan. Either gue kesini atau gue melanjut atau gue tetap stick di tengah gitu kan. Akhirnya gue bilang sama dia gue berangkat deh gitu. Nah itu yang akhirnya mungkin banyak orang gak tahu, gue jalanin umroh itu dengan niat, ya udah gue jalanin sebagai gue umat Islam, gue jalanin dengan baik dan benar. Di satu sisi apapun yang Tuhan mau gue lakukan, ya itulah jawabannya gitu kan. Nah pada saat gue ngejalanin umroh itu biasalah kalau misalnya kan lo ada tawaf gitu kan. Itu di situ gue ngerasa bahwa kan kalau misalnya di awas itu sampai lo jalan sampai akhirnya sampai di Hajar Aswad lo cium. Itu bukan sebuah perjalanan yang mudah untuk lo nyampe di ujung karena kan banyak orang. Udah gitu banyak orang juga yang gede-gede banget gitu. Tiba-tiba lo nabrak. Waktu gue ngejalanin itu semua emosi gue marah banget. Gue marah banget karena gue gak nyampe-nyampe ke situ. Gue kata-katain semua orang. Oh buset. Dasar orang Afrika lu menang gede aja lu badan gitu. Di tanah suci nih. Iya emosi dia. Sampai akhirnya tiba-tiba kayak gue diingetin tentang tulisan opa gue kasih itu dan yang tergambar di depan gue itu tulisan opa gue itu tentang kasih. How lo jalanin hidup dengan kasih. Nanti dari kasih itu lo akan dapet jalan yang terbaik. Konsepnya tuh gitu. Akhirnya gue diem dulu duduk. Gue inget tuh kalimat opa gue itu. Apa ini yang gue harus jalanin ya? Akhirnya gue jalanin konsep itu. Gue ada orang mau lewat gue kasih. Ini gue kasih. Gue gak sadar tiba-tiba gue udah di ujung. Gue udah di ujung tiba-tiba itu biasanya orang kan ayo buruan cepat buruan. Itu tiba-tiba itu sama yang kan ada yang jaga di atas itu ya. Gue nyium, orang itu gak bolehin orang lain masuk dulu. Jadi lu dikasih waktu lama, ekstra ya? Ekstra tuh. Habis itu gue nangis sejadi-jadinya. That's about konsep yang gue cari tentang hidup. Kasih Daniel. Yang selama ini gue lost. Kayak tadi makanya gue bilang temperamental. Gue ngerasa bisa hidup sendiri. Gue jalanin aja semuanya. Dan ternyata itu jawabannya Tuhan. Makanya waktu gue pulang, even gue dari umroh, gue yakin banget dengan konsep kasih itu.
Dan itu yang gue bilang impactnya terbesar tuh dari opa gue awalnya. Kan itu perjalanan yang panjang, opa gue dari tahun berapa, gue masuk di situ tahun berapa gitu. Kan itu buat gue sesuatu yang luar biasa banget, bagaimana Tuhan membawa gue sampai ke titik yang gue menemukan jawaban yang paling benar gitu istilahnya dari dia gitu. Akhirnya gue pulang, gue lumayan bulat gitu untuk memutuskan bahwa ini yang akan gue jalanin gitu. Jadi gak sesuatu langsung yang bilang ya tapi. Gak langsung bilang, kan gue juga gak langsung tiba-tiba datang gue ngomongin. Kan gue pulang, gue proses dulu, lalu berproses mikir lagi, gue mikir lagi. Ternyata gue merasa nyaman dengan konsep kasih tersebut. Dan gue juga ternyata ngelihat juga dari bapaknya dia. Akhirnya gue review lagi gitu. Bapaknya dia kan dulu nikah tuh 15 tahun tuh beda agama. Wow. Oh jadi bokap lu sendiri beda agama sama nyokap. Sampai akhirnya bokap yang memutuskan ngikutin nyokap gitu ya. Nah gue tuh ngelihat bagaimana di keluarganya dia itu ada konsep itu dari bapaknya. Kayak misalnya lo makan bareng keluarga. Bener-bener kan perjalanan hidup gue tuh cerai. Habis itu gue lumayan ya udah gue sendiri aja. Lu kayak gak ada satu pegangan yang konsisten. Jadi gue lumayan look up sama bapaknya dia gitu. Merasa bahwa gue nyaman. Walaupun bapaknya dia juga bukan yang Lukman gak gitu. Bapak gue, kalau bapaknya dia kan udah kumisan. Kan anak perempuan satu ya. Iya. Jadi kalau ketemu. Nah cerita lagi nih, gue gak apa-apa cerita sini. Kalau sekarang mah gue udah luar biasa deh. Mertua gue cintanya sama gue cintanya sama mertua gue gitu. Dulu ibunya dia tuh kalau misalnya gue nganterin ke rumah dari atas balkon gitu. Dia lihat, oh sama supir baru dianterin. Ada rasa takut gak dari elu bahwa ketika lo memilih kasih tersebut gitu ya, lu jadi ya udah film gak akan dipakai lagi, gak laku lagi, dimusuhin sama beberapa pihak. Ya gue ada ketakutan. As a human tuh ada lah Daniel. Gue gak bilang gue kayak gak mungkin. Tapi I don't know why itu bukan jadi kekhawatiran terbesar gue. Gue jujur lo pertanyakan gini, ini baru orang pertama yang nanya ini soal gue. Ada ketakutan itu. Apalagi setelah itu gue dihujat habis-habisan kan. Apalagi itu orang tahu gue setelah gue main film Sang Pencerah bro. Gue jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu kan. Tiba-tiba yang mainin kiainya orang Kristen gitu. Tapi juga banyak orang gak tahu bahwa gue gak pernah bohong. Maksudnya pada saat gue masuk film Sang Pencerah, gue menjalani diri gue sebagai as an actor. Hanung tahu. Kayak Pak Din tuh juga akhirnya memahami. Tapi kan gue melakukan pekerjaan gue as an actor. Gak ada hubungannya actor sama. Ya, tapi I never lie. Percaya deh, gue gak pernah bohong bahwa gue convert. Kalau ada orang nanya gue sebut. Ya. Tapi itu kan bukan sesuatu yang, gue convert loh. Enggak mungkin kayak gitu. Even ada orang nih nawarin nih waktu itu. Harusnya juga media udah tahu dari awal kok. Karena ada beberapa media yang juga interview. Terus ada yang nawarin, mas mau syuting buat ini dong. Buat azan. Wah gue gak bisa. Kenapa jadwalnya? Enggak, gue bukan di situ lagi. Oh bukan mas, iya. Maksudnya kalau memang orang mau saat itu juga ini juga mukjizat Tuhan Daniel. Gue bilang makanya skenario Tuhan itu gak bisa dilawan. Kenapa juga orang baru tahu gue convert setelah gue 7 tahun convert. Oh ini baru ketahuannya 7 tahun setelah lu convert. Gak tahu di momen 7 tahun itu udah mau menjelang Ramadan tiba-tiba kesaksian gue yang di GB Eklesia. Karena gue gak ada problem mau tayangin aja karena kan gue gak nutupin. Ya. Ternyata itu jadi gila-gilaan. Orang pada nonton gitu kan. Dihujat tiba-tiba, Luan, lu lihat Instagram lo Twitter trending topik lo. Hah, tumen-tumenan trending topik. Kenapa gue? Lukman Sardi. Sorry trending topik gitu kan. Gue baca men isinya gak ada yang bagus. Mau dibunuh lah, hal darahnya lah, apa. Tapi luar biasanya apa? Kebalik lagi. Kalau gue waktu kejadiannya itu di momen pas gue baru convert. Mental gue belum kuat. Apa yang gue lakuin dan gue ngamuk-ngamuk. Ini even satu pun gak gue jawab. Gue udah. Bisa ngontrol diri lu sendiri juga. Diaminin. Satu momen itu berarti kebayang gak Tuhan nyiapin gue.
7 tahun gue siapin lo ya. Biar mental lo kuat. Gue kasih cobaan. Udah oke belum lo? Terus satu lagi yang akhirnya gue menyadari bahwa itu yang Tuhan mau atau Bapak mau, kata Rab gue adalah setelah momen itu ternyata gue disiapkan untuk bersaksi buat dia. 7 tahun gue disiapin Daniel. Jadi gue punya akhirnya gue abis itu banyak orang yang minta untuk gue bersaksi. Tapi kan gue udah ngejalanin 7 tahun dengan naik turunnya. Iya. Jadi gue bersaksinya tentang kebesaran Bapak itu benar-benar based on my journey. Ya. Kalau dalam setahun apa yang maksudnya kayak Tuhan tuh kayak Bapak tuh nyiapin 7 tahun nih. Gue bikin lo naik turun ya. Jebret. Oke, hajar sini cap nih momen yang paling berat nih udah 7 tahun nih. Dihujat lo, ayo. Dang gitu kan. Habis itu luar biasa lagi Tuhan angkat. Lo bersaksi sama gue, buat gue. 7 tahun. Jadi skenarionya tuh Tuhan itu. Bukan skenario gue. Untuk nge-pack aja gitu ya. Nge-summarize apa yang terjadi di 7 tahun itu. Pertama kelahiran anak lu dan lu gak punya duit buat itu. Itu. Kelahiran anak kedua. Problem. Dia problem. Right. Jadi itu naik turunnya banget gitu. Dan abis itu ada banyak sekali momen-momen yang mungkin akan membuat lu down. Dan mungkin lu malah mikir apa gue salah ya? Ada. Memilih jalan ini gitu. Tapi lu tahu gak orang yang akhirnya meluruskan gue tentang pilihan itu? Gue ceritain soal bokap gue. Bokap gue orang yang keras. Di momen gue bilang gue mau convert. Dia gak marah tapi dia kecewa. Ya. Kenapa lu harus memilih itu? Ya. Gue udah ngasih tahu lo gini. Ya. Padahal adik lu udah convert juga. Convert, tapi kan gue anak laki-laki. Oke. Bawa nama Sardi kasarnya gitu. Ya kan? Bawa nama Sardi. Udah adik gue, tiba-tiba gue lagi. Iya. Nih katanya dia, wah gue dosa apa? Dia merasa gitu, kok gue sampai anak gue yang laki-laki begini. Yang tadinya gue pikir bokap gue akan marah besar. Tapi gue dapet reaksi yang beda. Dia yang bilang, gue kecewa. Tapi, ya this is your life. Ya. Tapi, harus ada syaratnya. Pada saat lo milih ini, lo harus bertanggung jawab sama pilihan. Jadi dalam that's mean bertanggung jawab, ya lo harus jalanin dengan benar. Lo gak boleh nyalahin orang, lo prosesnya lo jalanin. Itu Daniel, akhirnya gue ngerasa, ya udah deh gue jalanin dengan kata-kata bokap gue harus bertanggung jawab dengan proses ini. Dan I respect to my father juga yang menyatakan bahwa gue restui lo, tapi gue gak akan datang ke pernikahan. Wow. Gitu. Dan gue respect karena dia juga akhirnya ngomong kayak gitu kan. Ya. Ya akhirnya nyokap gue dateng, adik gue dateng, kakak gue dateng. Tapi ya that's our journey lah. Oke, tapi tadi lu bilang ketika di 7 tahun tersebut, ketika anak kedua lu lahir, lu pernah gak menyalahkan Tuhan atau kecewa? Tadi mungkin kan kita ngomong terutama kecewa. Dia anak yang kedua, karena anak gue yang kedua tuh problem gitu. Gue ngelihat anak gue tuh kritis, dia kritis gitu. Boleh ceritain sedikit gak soal itu? Jadi waktu itu tuh, jadi di kelahiran anak pertama itu dia memang punya masalah dengan darah. Selalu darahnya rendah, HB-nya rendah. Okay. Makanya kelahiran anak pertama pun dia harus malam sebelumnya masuk untuk ditransfusi darah juga. Begitu juga dengan anak kedua harus transfusi dulu. Tapi waktu itu katanya HB-nya rendah banget, 4. Gue bingung juga kan. Tapi dia masih oke, masih fine. Tapi agak yang berbeda waktu itu kehamilan yang kedua nih dia kakinya bengkak-bengkak, apa yang sebelumnya enggak. Nah terus pada saat di akhirnya di malamnya masuk sebelumnya tuh rencananya besok paginya jam 7 nih di sesar. Jadi kita udah stay di rumah sakit. Supaya gitu diinfus dulu. Diinfus 1 botol transfusi 2, 3. Nah mulai masuk botol keempat dia mulai batuk-batuk. Kalau istilahnya tuh kayak sekarang tuh kalau misalnya amit-amit ya. Itu kayak orang batuk COVID sekarang nih. Gak berhenti. Batuk gak berhenti dan gak bisa napas dan gak bisa tiduran, harus duduk terus. Jadi dari malam sampai terus lagi pagi. Hamil besar kan, belum keluar anaknya. Dari malam sampai pagi. Dia gak bisa tidur, gue gak bisa tidur. Sampai akhirnya dokter anestesinya pagi datang untuk ngecek. Ternyata gak bisa untuk melahirkan. Karena kan otomatis lo kurang tidur, tekanan darah lo naik dong. Yeah. Semuanya gak mungkin untuk melakukan operasi sesar. Tapi tunggu dulu, gue potong. Jadi gini. Mana guntingnya? Jadi kita itu married ke tahun keberapa ya? Kan kita married 2009, itu anak kedua lahir 2012. Selama dari
perkawinan itu sampai anak gue lahir, dia gak pernah mau selalu berdoa. Di ayal-ayal gue kalau gue menikah dengan orang yang seiman, ya harus ada pemimpin doa bareng. Doa bareng, gue doa dong. sendiri aja gitu. Menurut gue udah gue doa Kita sendiri. doa bareng tapi yang doa aku. Oh selalu dia, Selalu karena buat gue, gue out loud. ya karena gue merasa doa gue gak bagus Belum, lah. aku udah Doa gue gak bagus, kamu aja. Kamu Jadi, yang lebih bagus doanya. selama itu dia Karena terus doa gitu. gue tuh, lu kalau tahu doa gue deh tanya deh. Doa gue tuh kacrut banget. Kayak misalnya gue Kayak udah ngomong sama kayak temen. gue mau punya anak aja gitu. Gue ngomong, Tuhan gue udah tua nih. Maksud gue kalau lo izinin gue punya anak, langsung dong gue punya anak. Kalau belum ya gue gak tahu deh gimana caranya. Doa gue gitu. Jadi kalau misalnya di Sedangkan gue keluarga, selalu dengar kalau doa keluarga dia kan, puji Tuhan kami kembali kepadamu. Gue langsung bingung gimana gue berdoa gitu kan. tuh kayaknya langit terbelah dalam itu kayak Roh Kudus Dengan datang kalimat-kalimat yang- Kalau lu kayak Lapar nih, gue gak punya makanan. Doa gue kan selalu begitu, gue bingung lah jadinya. Oke. Udah terus gue kepingin gitu kan, bisa dia yang memimpin. Tapi itu balik lagi, itu proses yang Tuhan kasih juga buat kita, merit kita gitu. Abis pas gue lagi di tengah gue batuk gak berarti itu. Gue ngomong sama dia, kamu ingat gak aku ngomong gini? Ya gue harus doa lah. Harus doa cepetan buat aku kita. Kalau gue gak bisa doa, udah lagi ngomong aja gue udah kalau salah nafas. Gue bilang sama dia, ini gue salah nafasnya, aku bisa mati. Bener-bener gak bisa napas. Sakit banget itu gue, kontrolnya gue mesti bener. Wow. Karena kan gue udah hamil terus batuk. Ya. Gimana sih gitu. Jadi gue bilang, kamu yang harus doa cepetan, kamu doain aku gitu kan. Kita harus doa, gak bisa gini mulu, gue bilang gitu. Cepet gue gitu, doa cepetan gue bilang gitu. Gue udah ngap, akhirnya mau gak mau dia doa. Ya that's the moment gue pertama kali doa yang benar-benar gue out loud gitu kan. Dan buat gue tuh akhirnya gue ngerasa, aduh berasa akhirnya buat gue bahwa emang kayaknya nih emang harus begini doa. Maksudnya lu gak harus pikirin bahasa lo gitu sebenarnya. Tapi kan dia ngerti ya udah kok, gitu, lo keluarin aja gitu kan. Wow. Nah di momen itu tuh udah gitu tuh proses gitu sampai nggak bisa, dokter bilang harus ditahan dulu. Terus kondisi bayi tadinya masih bagus, makin malam Sore, dia makin makin malam. kontraksi. Dan terus ternyata kondisi bayi udah nggak bagus karena ternyata dia kontraksinya udah gue cepet jadi udah stres di dalam, minum air ketubannya sendiri. udah hijau warna Udah ketubannya. hijau, jadi mau gak mau jam 12:30 itu harus dilahirin. Kita lahirin, dia nangis sebentar, habis itu gak ada suaranya, langsung dibawa ke NICU. Di NICU proses sempet yang hari keberapa dia kritis yang udah kulitnya udah biru, jantung cuma 50/60 detaknya, sedangkan anak kecil kan biasa 120. Ya. Sedangkan dia di ICU juga. Terus ada momen udah kayak film Daniel, gue jadi setiap dari NICU, gue gak boleh cerita apa-apa ke dia tentang anak gue. Jadi begitu gue turun dari NICU, gue duduk depan kamar ICU dulu, gue mikir dulu gue harus ngomong apa. Wow. Nah tapi yang gilanya gue ada satu momen yang gue gak kuat, karena di kamar akhirnya gue sendirian. Gue udah, karena keluarga gue gede, kamarnya segede gini nih. Karena supaya semua bisa datang kan, anak pertama gitu kan. Ya. Sendirian lagi di situasi kayak gitu, mau nangis gak lo? Akhirnya gue gak tahan, gue nangis. Dan gak tahu kenapa orang pertama yang gue telepon siapa? Bapak Bokap gue. lo. Gila gak lo? Gue tiba-tiba gue nelfon bokap gue. Gak usah nangis. Doa. Bokap gue bilang, kamu udah diajarin kan soal doa. Doa menurut yang kamu yakinin, kamu doa. Gue diingetin itu dan sama bokap gue. Habis itu gue benar-benar berdoa. Dan di situ gue mulai merasa, oke, gue mulai berusaha untuk pasrah. Yang tadinya gue merasa marah, kenapa gue dibikin begini, kenapa gue bikin itu. Gue anak pertama gue gak punya duit. Ribet banget gue untuk bayar lahiran dan segala macam. Itu krusial banget itu. Di momen itu gitu. Puji Tuhan ya, maksudnya dia seminggu dia keluar dari rumah sakit. Tapi anak gue 3 minggu di NICU. Tapi dia gak sempet lihat anak. Begitu dia mau, anak gue akhirnya harus dibawa ke rumah sakit lain karena peralatan dan dokternya memang di sana. Dia baru lihat dan dia baru tahu anak kita tuh kayak gitu. Kecil. Terus di inkubator, di ambulans problem lagi, sempet turun lagi. Karena kan saturasi dan kan. jantung di rumah sakit yang satunya lagi langsung tindakan. Dan itu jadi dia masukin infus, kan infusnya kayak jarum. Kayak kakinya benang. kan juga kecil kan. Kecil banget, udah kayak
itu dimasukinnya susah karena dia nggak di sini, dia harus langsung di pusatnya. Jadi masukin dari sini. Pertama gue masih sempet lihat kok nggak masuk. Ada nyokap gue, ada tante gue, semua oma-oma. Akhirnya sama biasa dokternya bilang ya. lebih baik nggak lihat. Ada yang gitu. lihat gitu. Karena dia lihat berkali-kali dia keluarin Panik. lagi, masuk lagi, keluarin lagi gitu kan. Gue jadi panik men. Cuman akhirnya berhasil masukin infusnya, udah dikasih tahu nih tempatnya bener ya, berjalan gitu. Maksud gue di proses itu gue juga dinicu ngelihat hal-hal yang luar biasa, bagaimana Tuhan nunjukin gue bahwa lo harus bersyukur, ada yang lebih parah dari anak gue gitu. Jadi kalau ada yang lebih parah dari anak gue, ada di situ yang tiap hari gue harus lihat gitu kan. Ketakutan itu muncul dan segala macam. Lihat dan abis itu tiba-tiba besokannya udah gak ada anak yang itu. Sini meninggal. Terus jadi gue pusing kan. That's menurut gue dan akhirnya gue meyakini tentang yang ya maksud gue dari orang yang gue gak sangka gitu ngingetin gue tentang doa. Ya. Gitu dari bokap gue gitu. Dan dia bilang kayak doa dengan apa yang kamu yakinin gitu. Itu kan buat gue a very strong words gitu yang gue sambil nangis-nangis tuh gue cerita sama dia. Dan kata itu yang paling utama keluar dari dia gitu. Padahal saat itu kepikiran gak? Maksudnya gila gue udah ngikutin Yesus. Tapi pada akhirnya bencana-bencana masalah ini terjadi sama gue. Iya, itu yang gue bilang awal sama dia. Lo dia ngingetin. Pertama kali gini, jadi banyak mungkin yang di sana orang-orang taunya gue yang gara-gara gue dia convert. Padahal itu salah gitu loh. Jadi gue bilang gini, nih kita pacaran. Dari awal gue udah salah nih ketemu lo. Tapi gue gak pernah tahu Tuhan akan buat apa buat hubungan kita. Yeah. Tapi gue ketemu lo, gue pacaran sama lo itu udah salah. Karena gue beda. Dan gue punya prinsip. Karena gue punya background nyokap bokap gue yang beda agama. I know that 15 tahun itu kayak apa. Gue gak mau itu keulang lagi di pernikahan gue. Yeah. Namanya anak pasti maunya yang lebih baik dong. Ya kan. Jadi gue bilang gue mau cari pasangan yang seiman. Tapi kenapa datangnya lo gitu kan. Kenapa Tuhan ngasihnya kenapa Tuhan lo kasihnya dia gitu kan. Ini kan jadi perjalanan yang gak mudah lagi. Bukan yang cepat gitu loh. Dah terus gue bilang waduh nih. Gue bilang sama dia setahun setelah pacaran gue bilang. Kayaknya kita mesti concern about ini. Kalau enggak semakin lama perasaan juga semakin dalam. Gue bilang gitu kan gak bagus juga. Udah salah nih gue ya udah oke kita jalanin setahun. Di tahun kedua lama kan. Di saat gue lagi mau menanyakan lagi tiba-tiba dia harus pergi umroh tadi itu. Umroh. Di situ gue makin gini wah nih bukan jawabannya kayaknya. Iya dong. Lu ya jadi lu gimana? Wait. Lu jadi udah doa dulu sama Tuhan. Iya. Dan lu bilang oke, Tuhan ini mau dibawa kemana? Apakah emang dia jodoh gue atau bukan? Dan tiba-tiba Lukman kucuk. Gue bakal umroh. Iya. Udah jelas berarti. Udah jawabannya udah jelas. Konfirmasi kan? Iya. Nah dan gue flashback sedikit. Gue pacaran sama Lukman awal gak disetujui sama nyokap gue. Gue backstreet 6 bulan. Men udah kayak neraka. Aduh gue capek juga nih pacaran kayak gini gitu kan. Terus tapi dia juga itu lagi balik lagi. Dia malah yang kayak menyemangati gue gini. Enggak pasti bisa. Hah gue bilang gitu ya udah oke. Akhirnya nyokap gue pun ya udah oke. Itu kan juga sign sebenarnya. Ya nyokap udah kasih green light. Kasih green light. Terus bokap gue juga bilang ya udahlah pusing. Waktu itu bokap gue udah mulai ke gereja dan bokap gue udah mulai ke gereja udah dibaptis kali ya kayaknya. Itu di situ kayaknya bokap gue udah dibaptis malah bokap gue. Jadi bokap gue intinya gini, ya udahlah kalau gue mah yang penting seiman kata bokap gue gitu. Karena bokap sendiri juga ngerasain ya iya. bahwa nggak enak banget 15 tahun bersama yang beda kepercayaan gitu misalnya. Mungkin dia merasa fine. Tapi kita yang ngerasain kan, kita anaknya kan gitu. Jadi kita kan tahu apa hari-harinya seperti apa. Oke, pasti ada impactnya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Oke, terus gue bilang, udah 2 tahun malah pergi itu ke umroh. Gue bilang ini, waduh gimana nih? Sebenarnya itu di situ iman ini gue juga lagi di challenge juga kan. Kayak gimana maksudnya? Di challenge, dia pergi, gue bilang gini. Wah Tuhan ini gak jadi kali ini ya. Berarti udah putus nih. Pulang putus kali ya gue bilang gitu. Tapi ada yang ngegerakin gue gini.
masa cuma kayak gitu doang? Di dalam hati gue. Wow. Gue bilang ini, aduh gimana nih, gue bilang gitu kan. Terus gue bilang gitu, ada temen komsel gue ngasih tahu gue, kenapa gak mau coba doa puasa aja? Kayak gimana? Gue bilang gitu kan, emang bisa? Gue bilang gitu kan. Kan masih anak muda, masih hura fun gitu. Suruh doa puasa kayak gimana? Gue bilang gitu kan. Doa puasa kan untuk ibu-ibu gitu. Iya, ngerti doang. Gue bilang gitu kan. Dari jam berapa sampai jam berapa? Gue bilang gitu kan. Terus akhirnya gue kayak berapa hari Lukman ngasih baju ke gue untuk dijahit Rebo, hari Jumat dia harus berangkat kalau gak salah. Seragam untuk umrohnya itu. Seragam untuk umroh. Itu gue udah ngumpet-ngumpet ya padahal. Gue udah ngumpet-ngumpet supaya nyokap gue gak tau kan nyokap gue udah mulai baik sama dia. Bokap gue juga udah mulai gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba dia umroh gitu kan. Gue udah aduh gimana nih gitu. Dia ngasih baju ke gue untuk gue jahit. Yaudah akhirnya gue kirim supir untuk jahit. Entah gimana bokap gue bilang bajunya Lukman udah jadi. Hah? Kok bokap gue tahu? Duh gue gak tahu gimana kayaknya bokap gue ke tukang jahit itu benerin motong celananya dia. Jadi mungkin tukang jahitnya mikir belum jadi, baru jadinya besok gitu kan. Itu hari Rebo, Kemisnya jadi gitu. Hah? Mau umroh dia? Iya. Gue bilang aduh gue udah awkward banget. Udah, tapi bokap gue gak memperpanjang itu. Nyokap gue juga gak tahu. Jadi between gue sama bokap gue doang. Oh wow. Gue lupa nyokap gue waktu itu akhirnya tahu apa enggak. Udah pokoknya bokap gue cuma ngomong kayak gitu. Gara-gara podcast ini dia tahu sih. Iya nyokap gue. Nyokap gue ntar dia tahu. Iya. Terus akhirnya udah. Tahu dia waktu itu gue pernah kesaksian dia ada kok. Ada, dia ikut kok kalau kita kesaksian gitu. Terus udah akhirnya dia pergi umroh. Nah kan gue udah dikasih tau teman gue. Coba doa puasa. Jadi gue berdua sama teman gue ini. Doa puasa. Jadi dia bimbing. Bangun ya nanti pagi-pagi doa segala macam gitu. Berapa hari? 8 hari. Oke. Jadi dia pergi. Hari pertama gue udah puasa. Sampai dia balik pulang. Gila, 8 hari tuh? 8 hari. Minum air putih aja? Oh yang puasanya enggak yang ini, yang dari jam 10 malam sampai jam 1. Oke, siang. Yang siang gitu. Okay. Terus in between-nya tengah malam gue doa gitu. Wow. Benar-benar gitu. Terus dia pulang udah, abis itu kamu ya datang ke rumah itu. Iya enggak, gue berapa hari kemudian. Semingguan lah, 2 minggu semingguan. Tiba-tiba gue merasa bahwa gue ini udah jalannya. Gue datang ke rumah pagi-pagi karena gue tahu hari Minggu kan. Gue mau ikut ke gereja. Gila kan? Setelah umroh ini? Iya. Jadi setelah lu balik gitu ya, iya. Abis itu oke. Jadi nggak langsung, jadi berapa 2 lama ya, 2 minggu kemudian lebih. gitu gue datang pagi-pagi. Gue inget banget bapaknya di depan lagi baca koran gitu. Udah ngapain? Enggak, tadinya gue belum bilang mau gereja kan. Terus bokapnya, lihat nih ada Lukman gitu. Kamu kok pagi-pagi? Jam 9. Enggak mau gereja. Hah? Dia kaget kan ke gerejanya kaget. Pas dia sore, tapi ternyata bokap gue udah bilang pagi. Kalau kita tuh kalau ke gereja harus bareng kan. Jadi bokap gue udah bilang hari itu kita ke gerejanya jam 5. Terus dia jam 9 pagi datang ke rumah gue. Ini gue belum mandi lah. Tapi lucu tuh, ada kejadian lucu. Jadi pas gue ke gereja men, tetap aja ya gue as a human ya. Gue kan mikir nanti takut orang pikirannya apa nih. Gue di muka gue dikenal, gue pakai topi men, semuanya nunduk aja gitu. Kayak gue kayak gini. Takut dia kayak semua orang tahu dia kan. Of course. Normal sih. Jadi gue pakai topi. Sekarang ini masalahnya gereja udah online gitu. Jadi kalau udah gak perlu lagi kita takut gitu. Makanya banyak sebenarnya yang bisa kita dapat ya dari situ. Benar. Terus benar gue bilang, waduh. Gue bilang gini, minta. Terus gue bilang sama bokap gue, Pak si Lukman mau ke gereja. Gue bilang gitu sama nyokap gue, kata bokap gue, kamu pergi aja temenin katanya gitu. Oh ya udah, akhirnya gue pergi jam 10 nemenin dia. Tapi nggak stop sampai di situ juga. Oke. Pulang gereja makan kan. Kalau gue biasa ritual itu keluarga gue selalu makan. Pulang dari gereja ngoceh. Itu kenapa pendetanya ngomong kayak gitu? Hah? Itu kan nggak benar. Biasa masih. Jadi nggak, maksud gue orang banyak kan tahu juga pergolakan di hati gue gitu. Maksudnya gue milih, tapi pada saat itu kan antara yang konsep yang dari sini, betul, sama ini, terus tiba-tiba di kepala gue bertabrakan gitu. betul. Kan.
Kan itu perlu proses juga kan. Kenapa bertabrakan ya? Kenapa, gak tahu ya nih, gue jujur ini gue benar-benar penasaran banget sih. Kenapa bukannya harusnya banyak persamaan? Kenapa malah Nah, bertabrakan? gue gak tahu pada saat itu tuh kayaknya pendetanya ngomongnya lagi kan, bicara yang lumayan keras gitu. Itu Kan kita bukan nggak bisa kebetulan nge-save. banget. Iya bukan kebetulan Iya kan. kan? Iya. Bukan Jadi kita kayak nge-save. lo lagi dites lagi, lo yakin gak gitu loh. Iya. Lo ngebayang gak? Jadi kok tiba-tiba dapetnya bukan yang pas gembalanya dia gitu. Ada Atau gembalanya dia yang tuh orangnya tuh selalu sangat humble. inklusif Bijak, ya. iya. Bijaknya tiba-tiba yang lumayan keras gitu. Gue langsung damn gitu. Ini kenapa begini gitu. Defensif dia. Defensif gue langsung. Pasti, gitu. pasti. Wow. Wow. Buat siapa? Buat gue lagi kan PR kan. Gue Iya. gini, ya ampun. Gue ini harus hati-hati. Di sini sebenarnya gue bisa masuk kan. Ya. Iya dong. Gue yang, waduh gue harus ngomongnya pelan-pelan. Enggak, jangan dilihat dari sisi jeleknya dong. Gue bilang gitu kan. Coba lo harus ngeliat yang general. Gue bilang Itu gitu sama kan. yang Jangan kayak gue bilang berasa itu. dipojokin. Gue merasa gak setuju dengan bahwa semua yang di luar itu masuk neraka. Nah ini juga dia kebetulan Kayak khotbahnya mungkin hampir kayak mirip gitu seperti juga itu. Jadi konsep di kepala gue kan Tuhan maha besar Ya, gitu. ya. Gitu. Ya. Ya, amin. Tiap hari, tiap minggu ke gereja ada aja dia. Wow. Serius. Gue udah Tapi- kayak habis belajar teologi, Bo. Tapi dari situ gue Gitu. banyak belajar nih. Maksudnya sebenarnya itu ya itu tadi gue bilang proses pembelajaran gue. Kalau misalnya pada saat itu juga gue langsung ketahuan misalnya. Orang langsung dikeluarin tuh yang Ya. di-expose. Itu akan terjadi seperti Meledak itu gue. begitu. Ya. Kayak gue bilang Tuhan nyiapin gue 7 tahun dulu tuh. 7 tahun waktu yang paling tepat tuh gitu. Sama aja kayak misalnya gue kait-kaitin jadi misalnya bumi dibuat dalam 1 minggu berarti 7 hari. Nah gue 7 tahun gitu. Oke, gue masih penasaran sih. Pada akhirnya ketika lu benar-benar yes memutuskan, ya udah deh, gue ikut Yesus. Itu dari apa? Maksudnya, padahal lu ke gereja aja, lu juga dihantem juga gitu. Lu juga banyak pemikiran kayak enggak nih, enggak, gue gak setuju sama ini. You know, sampai akhirnya lu yang ya udah Tuhan kalau emang ini pilihan Tuhan untuk jalan hidup gue ikutin. Ya Dan sebenarnya di momen anak gue yang kedua itu dan sebenarnya kan di momen anak kedua itu kan pukulan terbesar buat gue gitu. Terus kan proses tuh gue belajar, gue banyak hal gitu gue pelajarin. Gue banyak juga belajar dari dia tentang kayak misalnya kadang-kadang sifat temperamen gue masih naik apa segala macam sabar. Nah di momen itu kan gue diajarin tentang bagaimana lo berserah. Ya kan. Pada saat lo berserah, lo jalanin fungsi lo. Abis sisanya Tuhan biar yang ngejalanin. Proses itu yang membentuk gue sebenarnya. Walaupun ada sesuatu yang akhirnya pergerakan di situ yang mulai gue berpikir bahwa memang hidup itu lo harus berserah kepada Tuhan. Tapi yang paling penting lagi, lo harus selalu punya komunikasi, selalu berdoa. Pada saat lo gak doa gimana ini Tuhan bisa tahu. terjadi gitu. Kasarnya gak ada komunikasi gitu. Ya Tuhan pasti tahu. Tapi kan Tuhan perlu komunikasi. Kayak kita sama Bapak aja. Bapak mungkin punya feeling gitu. Bapak gue punya feeling bahwa ini apa. Tapi pada saat gue gak ada komunikasi, feeling itu ya akan just a feeling gitu kan. Akhirnya ada komunikasi. Itu satu. Kedua kan sebenarnya yang makin banget menguatkan gue adalah pada saat juga sehari sebelum bokap gue meninggal, Daniel. Maksudnya itu perjalanannya gue semakin baik, gue semakin menerima, bukan menerima dalam arti mengikuti atau follow apa yang dinamain konsep kasih itu sendiri gitu. Walaupun kiri kanannya banyak halangan juga gitu kan. Jadi sehari sebelum bokap gue meninggal kita ke keluarga jenguk. Dan kebetulan pada hari itu tuh full banget penuh. Termasuk omanya dia ikut, nyokapnya dia ikut gitu kan. Dan keluarga dari bokap obviously. Ada gitu kan dari keluarga nyokap gitu. Hari itu terus tiba-tiba kok full ya, tiba-tiba ada muridnya dia juga datang dengan suara yang masih susah tapi dia sambil coba ngajarin muridnya tuh 2 orang, murid biolanya dia tuh. Masih dia masih nyusun konsep buat konsernya di Malaysia lah apa mau pakai putih-putih lah konsep panggungnya gini. Walaupun ngomongnya udah gak jelas gitu kan. Nah, hari itu tiba-tiba dia bilang gua papa minta didoain gitu. Oke, kita doa. Gue pikir kan doanya berarti cara muslim dong. Caranya dia yang dia yakinin gitu. Tapi dia bilang enggak. Dia mau omanya dia yang doain. Kan unik gitu. Omanya dia minta dia doain bokap gue gitu. Akhirnya kita ngumpul. Bener-bener ngumpul.
dengan doanya oma gue ya pakai cara yang dia yakini juga. Ya, tapi oma bilang ya, maksudnya ini kan doanya kita secara kita nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wow. Dia doa di saat itu bokap gue tiba-tiba megang tangan gue kenceng gitu, terus dia bilang, Pegang tangan lu kenceng? I'm very touched. Dia bilang. Udah kan selesai. Abis itu di momen itu juga tadinya bokap gue tuh agak lumayan susah tidur, tapi dia agak kayaknya tidurnya enak tuh. Tiba-tiba pas gue mau pulang ya of course gue pamitan, mau gak mau dia bangun gitu kan. Terus sebelum pulang dia berusaha ngomong ke gue, tapi gue terbata-bata, akhirnya apa gitu. Akhirnya dia bilang, lo tau gak kalimatnya apa yang dia keluar? Ini buat gue strong word. Dia cuma bilang, Lukman, pada saat ini kamu sudah ada berada di tempat yang paling tepat buat kamu. Itu kalimatnya yang keluar dari dia. Jadi intinya bahwa dia merasa ini lo udah ada di tempat yang paling tepat. Jadi kayak sebenarnya kayak lo jalanin gitu. Lo jalanin nih tempat lo yang paling tepat, tempat lo yang paling bagus. Itu dari bokap gue keluar. Besok paginya dia meninggal. Itu Daniel. Makanya gue bilang there's something yang menurut gue kalau kita ngomong bapak gitu ya. Kayak tadi gue bilang, gue tadinya gak tahu cara berkomunikasi dengan bapak gue. Tapi pada saat kita tahu sama-sama bisa berkomunikasi, banyak hal yang akhirnya kita realize. Sama aja dengan bapak di atas. Yang tadinya kalau kita gak tahu cara berkomunikasi dengan dia, lo akan punya momen dimana lo kayak blank. Lo gak tahu harus ngapain. Tapi pada saat akhirnya gue punya komunikasi yang baik sama dia, whatever hantaman yang terjadi, gue tahu gue larinya kemana? Ke dia. Komunikasi sama dia. Whatever itu nanti jalannya harus hal yang ribet dulu, tapi paling enggak lo tahu. Wow, gue ngerinding sih tadi pas lu bilang kayak dia ngekonsepnya putih-putih semua ya gitu. Gue kayak oh my goodness, karena I know where this is going. Iya, jadi dia konsepnya itu benar-benar tadinya kan kakak gue udah datengin, nih konsepnya gini, enggak dirubah semua. Semua putih, pokoknya dasarnya putih. Hari itu dia bilang gitu kan, putih. Cuman ya penyesalan terbesar gue waktu itu kan ya gue pulang gitu. Gue pulang jam berapa gue ditelepon. Gue berusaha kejar ke rumah sakit. Tapi pada saat di perjalanan dia udah gak ada. Ya itu ya tapi gue gak nyesel juga karena ada kalimat itu yang terakhir yang dia ngomong ke gue gitu. Itu kalimat terakhir banget? Kalimat terakhir banget yang dia komunikasiin ke gue. Gitu. Jadi ya udah gue dengan perjalanan itu gue gini loh, maksudnya luar biasa Tuhan bikin gue berproses. Even kadang-kadang lo gak bisa tahu dari siapa ada hal kalimat apa yang akan keluar very strong. Yang mungkin itu caranya Tuhan. Gue gak pernah berpikir bokap gue akan ngomong kayak gitu. Gitu loh. Maksudnya sepemahaman gue gitu. Kayaknya dia gak akan ngomong kayak gitu. Ya kan. Dan itu kalau bukan karena bapak di atas siapa? Itu aja sih gue mikirnya. Nah itu akhirnya gue semakin menata lagi. Gue bukan jadi makhluk sempurna, gak akan. Gue gak akan pernah sempurna gitu. Tapi paling gak tadi gue bilang gitu, gue menata, gue tahu caranya berkomunikasi. Gue kadang-kadang juga, ya namanya manusia kadang-kadang masih sisi pendapat. Tapi how to manage these things gitu. Untuk menjadi sesuatu yang bahwa ya udah biasa kita beda pendapat. Tapi gimana nih solusinya gitu. Dan gimana caranya kayak gue bilang how to put your faith gitu ya terhadap anak lo juga gitu, bukan dengan cara memaksakan tapi dari example. Gimana caranya supaya mereka paham tentang doa? Ya berarti dari orang tuanya kan harus tiap hari berdoa di depan mereka. Sampai akhirnya sekarang mereka bisa berdoa bareng-bareng, mereka yang pimpin gitu kan. Digilir kan. Wow. Jadi, walaupun dengan bahasa kayak tadi gue bilang gak perlu takut. Gak perlu takut. Akhirnya gue ngomong gak perlu takut. Ya anak gue bahasanya lucu, gue bikin gue ketawa. Tapi ya itu jujur dari dia kan. Betul. Maksudnya jujur dari dia. Dan anak gue yang paling kecil lebih gila lagi. Dia tiba-tiba ya. Emang ada satu waktu itu nih terlepas dari dia punya keinginan kita punya mobil yang lebih gede gini. Terus ada datang ke pameran. Lebih baru gitu pameran. Yesus Biman. Jadi punya gue. Terus dia duduk. Yang lebih lucu dia duduk gini. Iya aku mau ini. Yang menjual kan bingung. Iya katanya gitu. Iya. Ini minta mamanya beli. Dikasih lah tuh brosurnya kan. Dia udah pede banget. Iya aku mau yang ini. Dia udah yakin banget.
Ya itu kan ada proses ya. Iya. Ada proses lagi balik. Gue bilang ya udah kamu harus doa. Gue bilang gitu. Iya. Kita selalu bilang. Ini lucu, jadi anything kalau kamu apa harus yang mau doa. diminta didoain semua Iya. kan ya. Apapun. Wow. Apapun. Jadi mulai dari kecil. Dia waktu itu pertama yang bikin dia ini banget. Jadi dari kecil kita udah nanamin faith. Jadi di situ dia kayak melihat kan. Kayak hah? Ya. Bener, it works gitu. Iya, gue bilang Doa, gini, kamu doa. kabul. Ya. Iya, tapi balik lagi kita selalu bilang waktunya Tuhan kan kita nggak pernah Betul, tahu gitu. Jadi Jadi gue nanemin juga proses bahwa nggak terus. bisa juga mentang-mentang Tuhan bukan jin, iya. bukan jin Iya. tiba-tiba langsung Iya. Betul. ada pakai gitu, perlu proses, perlu Ya, apa. ya. Yang penting Makanya kamu kita selalu yakin bilang, aja. Ya, proses, harus ada proses. Karena gue ngerasa kalau misalnya sekarang nih anak gue ngelihat I don't know, seniornya gitu misalnya udah nyetir mobil, habis itu dia minta mobil sama gue, dia umur 9 tahun, ya udah pasti gak gue kasih lah. Ada waktunya di mana nanti gue akan ngasih lu mobil. Misalnya seperti itu. Iya, harus Ya ada nggak sih? digituin. Iya. Karena kalau Sobat enggak time, ketika yang tadi lu bilang, kita balik lagi yang lu bilang gitu. Kalau misalnya gue kasih dia mobil sekarang, yang ada dia bisa mencelakakan dirinya sendiri gitu. Sekarang ini karakter Tuhan di mata kalian tuh seperti apa? Powerful. It's not about powerful ya, maksud gue. Ya tadi gue bilang, as a father for me gitu. Kayak bapak gue yang sempurna, yang ngebimbing gue. Maksudnya when you in the wrong way you talk to him or her, I don't know lah maksudnya. Ya. And then dia karena dia tahu, dia akan ngasih tahu gue dengan caranya dia gitu. Jadi buat gue it is a very crucial gitu. Bukan sesuatu yang important lagi, tapi very crucial. Karena apalagi ya kalau lo ngomong di situasi pandemi ini gitu ya. Situasi pandemi ini begitu banyak orang yang ngerasain yang namanya hantaman-hantaman yang luar biasa gitu. Ya. Kehilangan, Ya. kesedihan, rasa sakit gitu. Tapi gue yakin itu juga atas persetujuan dia gitu. Persetujuan dia untuk apa? Untuk kita berproses, untuk kita berkembang, untuk manusia beradaptasi dan segala macam. Makanya tadi gue bilang bisa jadi dengan jalan yang buruk atau juga dengan jalan yang bagus. Ya. Tinggal gimana kita ngelihat, lo paham gak komunikasinya dia. Kalau lo bisa memahami komunikasinya dia, lo akan tahu. Oh ini harusnya ya begini gitu. Peka, lo harusnya gini gitu. Semua ada menurut gue ada sesuatu yang memang ingin disampaikan. Tinggal kita, jadi buat gue krusial sih nih. Maksud gue lo punya hubungan sama bapak. Karena lu yang dengan background sehancur itu, tapi kenapa kayak dari tadi lu bilang gitu, Tuhan mengorchestrate, ya kan? Supaya akhirnya dia dia nemuin hati lu. Lu kayak diambil gitu hatinya. Dan hati lu diambil itu bisa di mana aja gitu ya. Kayak tadi kita sempat obrolin juga gitu. Di mana aja lu berada, Tuhan bisa menemui lu di saat yang itu. Gue penasaran sih, kayak why? Kenapa menurut lu jadi one of the chosen ones gitu? Apa sih purpose-nya sehingga Tuhan bisa benar-benar kayak ngambil hati lu sedemikian rupa? Gue nggak pernah tahu. Maksudnya gue cuman ngerasa bahwa gue perlu bersyukur nih. Tuhan udah ngasih gue begitu banyak hal kebaikan gitu buat gue. Maksudnya gue punya. Sampai akhirnya lu bisa komunikasi sama dia, you know? Yang tadi gue bilang itu is about rahasia Tuhan gitu. Cuman gue yakini aja bahwa kayak tadi proses 7 tahun ternyata ada sesuatu yang pengen Tuhan lakuin gitu. Bersaksi. Mungkin ini jadi bagian dari yang Tuhan mau. Lo jalanin hidup lo, nah itu hidup lo itu akan jadi saksian buat orang banyak gitu. Mungkin ya, tapi gue juga gak tahu kan. Tapi sometimes juga gue as a human kadang-kadang gue juga ngalamin yang rasanya down gitu kan. Gue gak mungkin juga nggak stres gitu di situasi kayak gini. Tapi ujung-ujungnya gue dikuatkan juga, bukan hanya gue dikuatin juga dengan orang-orang di sekeliling gue, Daniel. Itu yang paling penting gitu kan. Ada istri gue, even tadi anak gue dengan hal-hal simpel udah nguatin gue gitu. Nah itu buat gue anugerah yang luar biasa yang harus gue pegang gitu. Bapak sudah begitu baik sama gue. And then gue harus menjalani atau mensyukuri apa yang sudah gue terima ini. Itu aja sekarang yang gue jalani. Kalau gue ngerasa Tuhan sayang banget sama Lia. Iya bener ya, bisa jadi. Makanya dia pilih gue gitu. Iya kan. Habis itu lu yang diobrak-abrik gitu kan. Supaya bisa dikasih
pangeran terbaik buat Lia. Amin. Tapi Amin. gue banyak juga bertumbuh juga dari dia loh. Lucu kan? Padahal gue ibaratnya dari kecil Kristen gitu. Tapi gue growing sama dia loh. Iyalah. Maksudnya gue banyak tahu kayak masalah simple. Namanya istri, namanya udah gini. Ini kita mau ini gini loh, mesti bayar ini gini. Dia orangnya tenang banget dan santai banget lagi ngomongnya ke gue gini. Ya udah tenang aja deh. Hah, gimana tenang sih? Ini udah tinggal berapa hari lagi, jangan gila deh, gue bilang gitu. Nada tinggi terus, iya dong kan karena ya gimana sih? Iya. Paling kan lo kasih kayak keyakinan buat gue, oke nanti aku usahain deh supaya ini gini atau gimana gitu. Ini cuma oke nanti lihat. Ya gue mikirnya gini Nil, tadi gue bilang gitu. Gue punya bapak gitu ya. Wow. Gue minta aja sama dia, maksudnya tiba-tiba dia 3 hari lagi. Ya oke. Dia cuma oke. Dalam hati gue, ntar gue ngobrol sama bapak gue. Gitu, gue ngobrol aja udah. Di momen tertentu gitu gue ngobrol. Dan bukannya gimana-gimana ya. Tepat di kita hari yang perlu. Semua tepat di hari yang perlu Selalu. itu ada. Jadi gue udah tiba-tiba. Selalu. Udah ada belum? Ya udah ditransfer kok. Iya selalu. Gue juga bingung sih Dan sampai hari ini. Dan sekarang gue udah makin banyak pengalaman sama dia begitu. Sekarang gue udah gak pakai marah. Jadi gue kayak gini. Bah nanti perlu buat ini gini. Dia cuma oke, dah. Gue juga udah mulai tenang ngadepinnya. Karena gue mungkin kalau gak gue sama dia, gue udah tiap hari marah terus juga. Mungkin karena sama dia jadi gue udah lebih tenang. Ya. Karena kan gue udah banyak ngeliat juga. Masa gue masih gak percaya? Wow. Ya kan? Sampai kita sekarang udah ada di titik kayak gini. Kita baru sharing ini ngomong. Belum lama ini kejadian. Sebelum pandemi. Banget ya. Kita baru ngomong gini. Gila ya Tuhan tuh bener-bener luar biasa. Kita baru ngomong kayak gitu doang ya. Dia cuma bilang gini. Baru kita kepikiran kayak wah enak ya kalau misalnya bisa save begini, segini gitu kan. Meskipun kita juga ada basic income actually kan. Lo tau apa? Itu hari Minggu. Seninnya tiba-tiba dia dapet WhatsApp. Jadi itu orang nawarin kerjaan tapi kita budgetnya cuma segini. Dan segitunya tuh gede banget. Gue sama dia gini. Untuk 3 bulan ke depan. Gue langsung gini. Aduh buat Tuhan. 3 bulan ke depan. Gue juga selalu bilang gini. Udahlah apa-apa. Ini gimana ya gini-gini. Bingung kamu doa aja. Habis mau ngomong sama siapa? Iya gue kalau udah ya udah doa aja. Gue bilang gitu doa Sama. aja. Mau ngomong sama siapa lo mau ngomong sama siapa gitu. Pernah dengar sebuah cerita. I think dia di gereja gitu ya. Dia salah satu umat di gereja gitu. Dia punya anak dan abis itu dia lagi ngajarin soal perpuluhan. Ngasih 10% ke gereja kayak gitu. Nah tiba-tiba suatu saat anaknya itu dapat let's say 100.000 rupiah lah. Ya, gitu ya, dari neneknya gitu dikasih gitu kan. Abis itu dia bilang oh yaudah kamu udah inget dong harus kasih 10% ke gereja gitu. Habis itu dia bilang kayak, enggak aku mau ngasih 100.000 semuanya. Hah ngapain? Enggak apa-apa aku cuma pengen ngasih aja. Si anaknya bilang kayak gitu. Oh yaudah tapi pikirin aja sebenarnya 10.000 aja gak apa-apa loh. Gak usah 100.000. Akhirnya pas hari Minggunya ketika ke gereja, si anaknya itu bener-bener ngasih 100.000 gitu. Habis itu bapaknya bilang, loh lu abis dong. Nanti kalau misalnya mau beli mainan baru gimana? Kalau misalnya mau ini gimana? Kan harusnya lu sisain sedikit buat lu gitu kan. Loh, tapi kan ada lu. Tapi kan ada papa. Gue tinggal minta aja kan sama papa. Dan itu adalah iman dari seorang anak. Iya kan? True. Anak kecil. Jadi maksudnya emang seorang anak kecil itu ketika dia lagi butuh sesuatu tinggal minta langsung sama bapak. Iya. Iya kan? True. Tapi kadang-kadang kita ngerasa ini bapak beneran bakal ngasih gak ya? Ada dan Gak itu yakin. yang imannya Kekhawatirannya kadang-kadang kan? suka dipertanyakan dicela. gitu. Iya Exactly. kan? Gak yakin bahwa bakalan ngasih. Kalau gitu. ragu-ragu ya akhirnya kan kita kayak gak bener-bener percaya banget. Masa ya gue mau ngasih kapan aja ibaratnya bisa. Betul. Jadi Betul. kitanya yang gak boleh. Kadang-kadang kan kita manusia ini loh. Gue juga makanya gue bilang gue banyak belajar. Dulu gue khawatirnya ampun-ampun. Sama ini juga gue belajar tentang bahwa kadang-kadang tuh gitu kita berharap maksudnya gini let's say Tuhan itu kan bisa menolong kita melalui siapa aja ya. Iya. Bahkan sama orang-orang yang tadinya kita gak pikir Tuhan pakai untuk nolong kita gitu. Nah itu gue sering Banyak banget banget. ngalamin kayak gitu.
Jadi I'm thinking about bahwa lo juga gak boleh underestimate sama orang siapapun gitu. Bisa suatu hari orang itu pun bisa nolong kita loh melalui Tuhan gitu. Wow. Iya benar, setuju. Wow. Kayak gitu. Karena gue udah banyak kasus gitu Nil. Kayak misalnya gue as an actor, kalau dipikir-pikir as an actor, mana ada aktor yang bisa kerja juga di sebuah perusahaan. Tapi itu gue minta sama bapak. Gue minta. Dalam arti kata lagi, balik lagi kita komunikasi. Gue minta sama bapak. As an actor di Indonesia, gue bukan yang gak bersyukur, gue bukan yang gak cukup. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya gue juga dapat fixed income. Gue gak cuma doanya kayak gitu. Tapi gue gak berpikir dari mana itu. And then tiba-tiba gue bisa kerja di satu perusahaan besar. Tapi gue tetap juga bisa main film. Iya. Maksud gue kan itu Gila kan sih. sebuah pertolongan yang melalui siapa. Yang gak mungkin. Yang gak mungkin. Gue kepikiran aja enggak. Ya gak mungkin gitu. Ya, Lu kerja di karena perusahaan ini tapi lu bisa main film juga. Dan dan ini maksud gua, sumbernya langsung loh yang ngomong gitu kan. Gue gak berpikir juga kalau misalnya gue kerja di perusahaan, bisa jadi kan biasanya gue gak bisa syuting kan. Betul. Tapi at the moment Tuhan ngizinin bahwa lo kerja di sini, lo bisa syuting. Itu yang sesuatu yang kita mungkin pikir itu gak mungkin banget sih. Di mata manusia itu gak mungkin banget. Tapi ternyata lu lagi menjalani atau hidup dalam mukjizat. Betul, gitu itu mukjizat. Dan abis itu karena it's something impossible. Kadang-kadang kan lo doa gitu misalnya. Gue ya otomatis gue akan jauh lebih sibuk. Tapi kan itu yang gue minta. Lu jangan komplain. Iya. Lu minta. Berarti ada sesuatu hal lagi yang gue pelajari. How to manage this thing, everything berjalan dengan baik. Itu kan proses lagi. Iya betul. Dan ini juga kayak ngerangkum pembahasan kita tadi soal benar-benar bergantung sama Bapak gitu ya. Bapak di surga gitu ya. Ini di Yeremia 17. Judulnya aja udah Wisdom from the Lord. Wah gila, ngeri gak? Alright, wisdom from the Lord. This is what the Lord says. Cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. Jadi banyak banget khususnya di saat sekarang ini kita kecewa sama manusia. Ya, betul. You know, yang tadi kayak manusia bilang, jangan khawatir kerjaan lu aman. Jangan khawatir gue gak akan pernah ninggalin lu. Jangan khawatir di masa sulit ini gue akan selalu ada, gue akan setia sama lu. And yet, there you go, cursed are those who put their trust in humans gitu. They are like stunted shrubs in the desert with no hope for the future. Bahasa Indonesia masa depan suram lah ya. No hope for the future. Madesu. Bahasa lu 90-an banget sih Madesu. Kan gue produknya dari situ. Iya, they will live in the barren wilderness in an uninhabited salty land. Now, tapi dan ini ayat yang menyelamatkan gue selama tahun 2020 dan sampai hari ini juga 2021. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along a riverbank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. Yang tadi lu bilang bahwa jadinya orang-orang yang berpegang terus sama Tuhan, mempunyai komunikasi langsung ke Tuhan gitu ya, yang bisa ngobrol langsung dan lain-lain. Itu mereka bayangin ya kalau misalnya lu bayangin hutan, dan ini gambar yang gue dapat juga gitu. Lu bayangin hutannya itu daun-daunnya udah pada kering semua. Tapi ada satu pohon di situ yang hijau. Dan abis itu bukannya cuma hijau lebat aja, berbuah juga. Dimana saat itu lagi kemarau. Jadi benar-benar kemaraunya berbulan-bulan, kemarau panjang. Which is yang apa yang kita alami sekarang ini pandemi. Betul. PPKM lagi, lockdown gitu. Yang kayak loh ini kapan selesainya? Long months of drought. Dan such trees are not bothered by the heat. Jadi kayak biarpun ada panas mau apa dia tetap aja dijaga. Dan tetap berbuah. Kenapa? Karena akarnya yang dalam masuk ke air. Yes. Yang mungkin kadang-kadang orang bisa ngelihat, lu sama gue kelihatannya sama aja. Tapi yang mereka gak tahu,
akar yang kita punya, Iya. yaitu keyakinan kita sama Tuhan, itu sekuat itu sehingga kita gak akan pernah bothered gitu. Bahkan bothered gitu, gak keganggu, kayak annoyed aja enggak gitu. Kayak benar-benar kayak seperti yang lu bilang gitu, kayak oke. Gue tinggal ngomong sama bapak gue gitu kan. Kayak segampang itu. And I don't know, I hope ini bisa mengencourage kalian, khususnya kalian yang saat ini lagi ngelewatin PPKM dan kalian juga lagi dalam masa kesulitan juga gitu. Banyak banget tantangan-tantangan dan kita tahu kok kalau misalnya banyak banget orang-orang di sekitar kita pun juga lagi mengalami tantangan yang begitu hebat di dalam diri mereka gitu. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita barusan ini bisa menguatkan kalian, memberikan kalian harapan, membuat kalian lebih berharap lagi sama Tuhan sesuai dengan seperti ceritanya Lia dan Lukman di sini gitu. Dan so guys, gue pengen bilang thank you sekali lagi sama Lia dan Lukman. Thank you so much. Gue juga thank you banget udah diundang ke sini gitu ya. Maksudnya buat gue ini mungkin orang ngelihatnya it's a simple things gitu. Cuman ngobrol-ngobrol. Tapi buat gue juga banyak belajar dari lo. How to lo menjalani hidup. Bagaimana lo memberikan waktu lo nih. Even di podcast kayak gini untuk ngobrolin ini. Menurut gue kan ini sesuatu hal yang penting gitu. Ya. Sesuatu yang buat gue bermanfaat buat gue. Dan gue yakin juga bermanfaat juga buat orang banyak. Sekaligus gue juga pengen ya mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Amin. Ya kan, yang sehat tetap sehat. Ya. Dan kita bisa tetap jalan sama-sama ke depan sampai masa pandemi ini habis. Yang penting kita ya itu tadi punya komunikasi. Ya. Kita percaya bahwa ini akan terlewati dan everything pasti di depan sana akan jauh lebih bagus. Ya, amin. Amin. Dan again maksudnya kalau misalnya kalian ngerasa kalian butuh banget saat ini didoain gitu ya. Yuk taruh aja komen kalian di kolom komentar dan siapa tahu ada tetangga-tetangga kita yang lagi nonton dan habis itu ngelihat komen kalian itu bisa segera mendoakan. Kayak tadi lah Lukman bilang gitu ya, kayak lu mau doa dengan gaya apa aja gak perlu sampai harus bagaimana formal. Keriting-keriting gitu ya, gak perlu gitu. Pokoknya lu tinggal doa dengan aja. Rambut anak gue aja yang keriting. Iya cukup rambut anak pertama lu aja yang keriting kayaknya. Tapi yang pasti again kalau misalnya kalian pengen tahu siapa sih bintang tamu yang akan kita undang tetangga kita minggu depan, yuk follow Instagram kita di @danielmananta_network. Dan kalau misalnya kalian lebih nyaman untuk mendengarkan ini melalui podcast, kita udah ada di seluruh digital platform podcast. Langsung aja search keyword Daniel Tetangga Kamu dan jangan lupa untuk di follow juga. So guys, again, I would really love to encourage you untuk subscribe dan kasih tombol like, you know, dan share juga konten ini karena semakin besar atau semakin tinggi engagement yang kalian berikan kepada kita gitu ya, semakin besar juga jangkauan yang kita bisa reach. Apalagi pesan-pesan yang barusan kita obrolin barusan ini gitu. Kayaknya bisa mendapatkan atau nge-reach orang-orang yang mungkin lagi putus harapan. Mungkin orang yang lagi ngerasa gak tahu kehilangan dia gak tahu dia merasakan kekosongan, dia gak tahu harus ke siapa lagi. Dan mungkin dari obrolan kita ini justru bisa menyelamatkan hidup dia dan bahkan merubah hidup dia juga gitu. So it's gonna be good. Thank you so much. Kita sebagai tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Thank you so much guys. Bye. God bless.